Ringkasan artikel pertama, Ajaib al-Mudaththir. Perkara utama, susunan ilahi Al-Quran, susunan surah-surah Al-Quran dan ayat-ayat telah ditetapkan ilahi seperti yang diterima daripada Nabi Muhammad SAW. Sebarang perubahan dalam susunan ini mengganggu struktur Al-Quran yang ajaib. Setiap surah mempunyai ciri statistik yang unik, dengan ayat, perkataan, huruf, dan tanda diakritiknya membentuk sistem berangka yang tepat yang saling berkaitan dengan surah lain. Corak berangka dalam surah Al-Mudaththir. Artikel tersebut memfokuskan kepada ayat 30 dan 31 surah Al-Mudaththir yang menyebut 19 sebagai bilangan malaikat yang menjaga api neraka. Ayat 30 mempunyai 3 perkataan, manakala ayat 31 mempunyai 57 perkataan. Ayat 31 dibahagikan pada 2 bahagian. Yang pertama dengan 38 perkataan, 19 plus 11, dan yang kedua dengan 11 perkataan. Ungkapan wa ma ya'lam junud rabbika illa huwa, tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dia, dalam ayat mempunyai 12 huruf. Huruf 19 ta marbuta. Dalam ayat 31 mempunyai jumlah susunan abjad sebanyak 24 padanan dengan susunan surah dalam Al-Quran dan kiraan ulangan 31 padanan nombor ayat. Huruf waw dan ra dalam ayat 31 berulang 22 dan 9 kali, masing-masing menjumlahkan kepada 31 nombor ayat. Selain itu, 31 ayat dalam surah berakhir dengan ra. Sambungan berangka selanjutnya, perkataan Aidtahum nombor mereka adalah perkataan ke-15 dalam surah, di mana 105 ke-1 nombor ayat plus 20 urutan surah. Perkataan nafs, jiwa dalam ayat 38 adalah perkataan ke-175 dalam surah, dan huruf mudaththir dan 19 berulang 175 kali dalam surah. Huruf nafs, nun fam, mempunyai jumlah susunan abjad 5,1933 dan kiraan ulangan 133. Ayat 38 di mana nafs muncul adalah ayat ke-19 dari akhir surah. Analisis tematik. Artikel itu meneliti 4 ayat Al-Quran bermula dengan kul nafs, setiap jiwa. 3 daripadanya menyebut kematian Imran 145, Al-Anbiya 35, Al-Ankabut 57, manakala Al-Mudaththir 38 mengelakkannya, mungkin untuk menghormati Nabi Muhammad sebagai Al-Mudaththir. Jumlah nombor ayat 135 plus 35 57 bersamaan dengan 63 damai 5, di mana 63 ialah umur Nabi semasa wafat, dan 5 sepadan dengan rukun Islam dan sebutan baginda dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Imran, perkataan nafs dan nama Muhammad adalah kedua-dua perkataan kedua dalam ayat masing-masing, 145 dan 144. Bilangan perkataan dan pengulangan huruf seterusnya mengikat ayat-ayat ini secara berangka. Kesimpulan, corak berangka ini dibentangkan sebagai bukti sifat keajaiban Al-Quran, mencapai skeptik sehingga KMBB boleh merekayasa ketepatan sedemikian tanpa bimbingan syar'i. Ringkasan artikel kedua, Ad-Da'i al-Mu'ayyad. Perkara utama, peranan bilangan dalam dakwah. Artikel itu menganjurkan penggunaan pola berangka dalam Al-Quran sebagai alat moden untuk dakwah Islam, dengan alasan bahawa nombor adalah bahasa universal dalam dunia materialistik hari ini. Ia mencadangkan bahawa struktur berangka Al-Quran, terutamanya penggunaan nombor perdana, boleh meyakinkan orang bukan Islam dan skeptik tentang asal-usulnya. Nombor perdana dan Al-Quran. Artikel itu menekankan sifat misteri nombor perdana, yang telah membingungkan ahli matematik selama berabad-abad dan mendakwa Al-Quran menggunakannya dengan tepat. Ia mencabar orang yang ragu-ragu untuk menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad boleh mengetahui dan menggunakan nombor perdana dalam struktur Al-Quran. Analisis sahabat api, Ashab Nar. Ungkapan Ashab Nar muncul sebanyak 20 kali dalam 20 ayat dalam 12 surah. Jumlah bilangan perkataan ayat-ayat ini 5, 31, 19. Jumlah nombor ayat ialah 3,298 dan jumlah ayat dalam 12 surah ialah 3,244 dengan perbezaan 118 bilangan surah Al-Quran. Jumlah kemunculan nama Allah dalam surah ini ialah 1,231 plus 81, di mana 41 ialah jumlah huruf nama Allah dalam huruf Al-Quran yang terputus-putus, huruf muqatta'ah. Tidak termasuk ayat dalam Al-Wathih 1, di mana Ashabun Nar merujuk kepada malaikat bukan manusia. Frasa tersebut muncul 19 kali dalam 19 ayat dengan jumlah ayat 1327, nombor perdana yang berada di kedudukan 211 dalam urutan perdana.
Ayat 2:11 surah Al-Baqarah menyebut Ashabun Nar dan mempunyai 5 timan bertujuh perkataan 11-3. Begitu juga Al-Mudaththir 31 mempunyai 5-7 perkataan. Ini adalah satu-satunya 2 ayat dalam Al-Quran dengan tepat 5 perkataan, dan jumlah perkataan mereka ialah 116 bilangan surah. Kepentingan nombor 19. Nombor 19 hanya disebut sekali dalam Al-Quran dan merupakan nombor pertama yang disebut dalam susunan wahyu. Surah pertama diturunkan, Al-Alaq, mempunyai 19 ayat, dan ayat pertama Al-Quran, Bismillah dalam Al-Fatihah, mempunyai 19 huruf. Artikel itu menyerlahkan cara 19 mengawal struktur ayat yang berkaitan dengan Ashabun Nar dan bersambung dengan pola berangka lain. Ayat 12 dan 12 ialah kira alaiha 19. Sambungan tematik. Rencana tersebut menghubungkan pola berangka dengan tema Al-Quran fitnah, percubaan, godaan, antigs, bimetron from that discord will 30 kali dengan kemunculan tersin dalam Anfal berarti sekibat bidang triat tahod. Surah Al-Baqarah paling panjang dalam separuh pertama Al-Quran dan surah Al-Mudaththir paling lama dalam separuh kedua mempunyai gabungan jumlah ayat sebanyak 342 sampai 17 mengukuhkan kepentingan sampai 14. Kesimpulan, artikel itu memerlukan penggunaan bukti berangka ini untuk mencabar orang yang ragu-ragu dengan alasan bahawa ketepatan matematik Al-Quran, terutamanya dengan nombor perdana seperti 11, 31 dan 1327, menentang keupayaan manusia dan mengesahkan asal-usulnya. Ia menekankan bahawa struktur berangka Al-Quran melengkapkan maknanya, meningkatkan pemahaman dan keyakinan. Analisis dan pemerhatian niat dan khalayak. Kedua-dua artikel bertujuan untuk menunjukkan sifat keajaiban Al-Quran melalui analisis berangka dan statistik, mensasarkan kedua-dua orang Islam untuk mengukuhkan iman dan bukan Islam, untuk memberikan bukti rasional tentang kepengarangan ilahi. Artikel kedua secara eksplisit meletakkan corak berangka sebagai alat untuk dakwah dalam dunia moden yang dipacu data, menarik kepada logik dan alasan. Pendekatan metodologi. Penulis menggunakan analisis statistik terperinci, kiraan perkataan, pengulangan huruf, nombor ayat dan nombor perdana. Sering memfokuskan pada nombor 19 kerana sebutannya yang jelas dalam Al-Mudaththir 30. Penggunaan nombor perdana, seperti it says, site di gelah 22, dan sifat kedudukan dalam jujukan perdana adalah penting kepada hujah, kerana nombor perdana dilihat sebagai kompleks dan mencabar untuk dimanipulasi. Analisis menyepadukan elemen tematik, fitnah, setiap jiwa nama Nabi, dengan corak berangka, mencadangkan reka bentuk holistik di mana bentuk dan makna saling berkaitan. Kekuatan. Artikel tersebut membentangkan kes yang menarik untuk kerumitan struktur Al-Quran, menonjolkan corak yang tidak mungkin berlaku secara kebetulan. Tumpuan pada nombor perdana dan sifatnya menambahkan lapisan tipu daya matematik, selaras dengan seruan pengarang untuk pendekatan rasional berasaskan bukti terhadap dakwah. Penyepaduan data berangka dengan tema Al-Quran. Kepentingan Nabi dalam Al-Mudaththir meningkatkan kedalaman hujah. Kritikan dan pertimbangan. Selektif. Analisis mungkin melibatkan tumpuan terpilih pada corak yang sesuai dengan naratif, menekankan 19 dan 31, manakala nombor lain mungkin tidak menghasilkan keputusan yang serupa. Kajian menyeluruh terhadap semua ayat Al-Quran akan diperlukan untuk mengesahkan keunikan corak ini. Kerumitan. Pengiraan yang rumit, pengulang huruf jumlah susunan abjad, mungkin sukar bagi khalayak umum untuk mengesahkan atau mengikuti tanpa alat atau pengetahuan khusus. Tafsiran. Beberapa kaitan dan tanpa tiga sebagai umur Nabi, 5 sebagai rukun Islam, bergantung pada tafsiran simbolik yang mungkin tidak diterima secara universal sebagai bukti muktamad. Konteks budaya, dakwaan bahawa corak berangka adalah alat dakwah moden menganggap daya tarikan universal hujah matematik, tetapi perspektif budaya dan agama mungkin mempengaruhi penerimaan. Kepentingan budaya dan agama. Artikel-artikel tersebut mencerminkan tradisi ijaz Al-Quran keajaiban yang lebih luas, yang bertujuan untuk menunjukkan asal-usul ketuhanan Quran melalui pelbagai aspek linguistik, saintifik, angka. Dengan memberi tumpuan kepada surah Al-Mudaththir, salah satu surah yang terawal diturunkan, penulis menggariskan peranan asasnya dalam mesej Al-Quran dan kaitannya dengan misi Nabi. Penekanan pada penghormatan Nabi Muhammad, contohnya mengelakkan kematian dalam Al-Mudaththir di Figure 8, bergema dengan penghormatan Islam terhadap statusnya.
Sumber dan kredibiliti. Artikel tersebut memetik Mushaf Madinah, bacaan Hafs sebagai sumber, memastikan kesetiaan teks. Pengarang Dr. Ahmad Muhammad Zain Al-Manawi dikemukakan sebagai seorang ulama, walaupun butiran lanjut tentang kelayakan atau metodologinya tidak disediakan dalam teks. Laman web Tariqul Quran muncul khusus untuk pengajian Al-Quran, dengan fokus pada analisis berangka dan tematik. Respons kepada pengguna teks yang disediakan terdiri daripada 2 artikel ilmiah yang meneroka mukjizat berangka Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Mudaththir dan frase sahabat neraka. Artikel tersebut berhujah bahawa corak berangka tepat Quran, terutamanya melibatkan nombor 19 dan nombor perdana, menunjukkan asal-usul ketuhanannya, mencabar para skeptik dan berfungsi sebagai alat untuk dakwah moden. Penemuan utama termasuk ayat 31 Al-Mudaththir mempunyai 7 perkataan, 19/3, dengan subbahagian 38, 19, dan 19 perkataan, dan hurufnya sejajar dengan susunan surah dan nombor ayat 3. Ungkapan Ashabun Nar muncul 19 kali dalam 19 ayat untuk manusia dengan jumlah ayat 327. Prima, peringkat kedua tersebut, menghubungkan ke Al-Baqarah 2:11. Artikel tersebut penggunaan corak berantema seperti penghormatan Nabi dan konsep fitnah mengukuhkan reka bentuk bersepadu Al-Quran. Buku Keajaiban Numerik Al-Quran, analisis pola angka dalam surah dan ayat, menggali keajaiban struktur angka Al-Quran, menyoroti pola angka yang menunjukkan ketepatan dan keseimbangan ilahi. Berikut adalah ringkasan dan analisis kandungan utama berdasarkan dokumen yang diberikan. Pendahuluan. Al-Quran dianggap sebagai mukjizat ilahi yang memukau selama lebih dari 14 abad. Tidak hanya berdasarkan kandungan spiritual dan linguistiknya, tetapi juga mengikut struktur angka yang luar biasa. Buku ini mengeksplorasi 2 analisis utama, pola angka berkaitan nama dan sifat Nabi Muhammad dalam 3 surah, hubungan angka antar surah yang disebut saudari-saudari istimewa. Tujuannya adalah menyajikan temuan ini secara mudah diakses, mengundang pembaca baik daripada perspektif keimanan maupun akademik untuk memverifikasi pola-pola tersebut. Bab 1, nama dan 2 sifat. 1 pengenalan. Nama dan sifat dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyebut 2 nama Allah, Allah dan Ar-Rahman, dan 2 nama Nabi Muhammad, Muhammad dan Ahmad. Istilah lain seperasul atau Nabi adalah sifat atau nama. Analisis berfokus pada 3 surah yang berkaitan dengan nama dan sifat Nabi. Surah Muhammad bab 1, Al-Muzammil, dan Al-Mudaththir. Kesalahpahaman seperti menganggap huruf muqatta'at, misalnya Al sebagai nama Nabi dikoreksi untuk memastikan analisis berdasarkan fakta. 1 pola numerik dalam 3 surah. Jumlah ayat surah ketiga ini mempunyai jumlah 114 ayat, 3 dalam 2 plus 96, sama dengan jumlah surah dalam Al-Quran, melambangkan kelengkapan pesan ilahi. Jumlah kata surah Muhammad 41 kata, Al-Muzammil 200 kata, diuraikan sebanyak 200 plus jumlah surah plus nama 3 Utiyah plus 23 tahun wahyu. Al-Mudaththir 256 kata, dengan selisih 256 minus 56 dan 200, mencerminkan pola serupa. Jumlah kata 997 yang dianalisis untuk hubungan angka lebih lanjut. Frekuensi huruf nama Muhammad, jumlah kemunculan huruf Mahdi dalam ketiga surah adalah 456 kali. Angka 464 kali 11, di mana adalah kemunculan nama Muhammad dalam Al-Quran. Al-Imran 3:4, An-Nisa 4:9, Al-Ahzab 3:40, Al-Fath 40:9, dan 111 adalah jumlah surah. Sampai 3 pola huruf dalam konteks lain. Dalam surah Al-Fatihah huruf-huruf mad muncul 39 kali dan huruf-huruf sifat al-mudaththir, lin dithira muncul 25 kali dengan jumlah 39-25 sak 15. Pola serupa ditemui dalam ayat lain. Misalnya Al-Maidah 5:4, Al-An'am 6:19 dengan jumlah huruf beral 11-5. Imoil dengan bank-bank van Islam. Dalam Slif Mahantuin Taj muncul 19 dan 1 kali. Diuraikan sebagai dam terkualitas satu yang berkaitan ketiga kam detektif virtual seperti yang wujud pada temerayu. Kemunculan nama Muhammad dalam Al-Imran 3:104 signifikan kerana 144 dan 11, di mana 12 adalah jumlah huruf dalam syahadat. 1.4 Tantangan kepada skeptis. Pola angka seperti 456 kemunculan huruf dianggap tidak mungkin diciptakan manusia, terutama mengingat transmisi lisan Al-Quran pada abad ke-7.
Perubahan satu huruf saja akan mengganggu keseimbangan. Misalnya, mata belum lamam lama karena 112. Skeptis diminta untuk menjelaskan bagaimana struktur angka ini dapat dirancang sambil mempertahankan kedalaman linguistik, rohani, dan Al-Quran. Bab 2. Saudari-saudari istimewa 2.1. Konsep saudari-saudari. Istilah saudari merujuk pada kelompok surah yang mempunyai sifat angka serupa seperti kelipatan kata atau jumlah ayat tertentu. Dua kelompok dianalisis, 4 saudari, 4 surah, dan 5 saudari, 5 surah. 2.2. 4 saudi surah Ad-Dariyat 51, Al-Haqqah 69, Al-Muzammil Al-Qadr. Pola angka, jumlah kata adalah kelipatan jumlah ayat. Ad-Dariyat 36 kata, 60 ayat ber-6. Al-Haqqah 260 kata, 52 ayat 5. Al-Muzammil 200 kata, 20 ayat 30 kata, 5 ayat 6. Jumlah ayat 117, jumlah surah 23 tahun Wahyu. Jumlah huruf 336 144 2. Jumlah urutan surah 210 kata 89 Israel 80 144 10. Frekuensi huruf syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah muncul 2047 kali dengan 257 bilangan prima ke-315, di mana 63 adalah usia Nabi, 56 tabi, 5 adalah rukun Islam. Huruf Rasul muncul 2 kali berkaitan dengan ayat Yunus 10 di kubur 8 yang menantang skeptis. Huruf seperti As 58 kali 16 pain respons yang relevan dan ringkas tanpa mengulang maklumat yang sudah jelas daripada dokumen. Berikut adalah jawapan berdasarkan permintaan Anda. Buku ringkasan Keajaiban Numerik Al-Quran oleh Dr. Ahmad Muhammad Zain Al-Manawi. Buku ini menganalisis keajaiban numerik Al-Quran melalui 2 kajian utama, nama dan 2 sifat. Mengkaji 3 surah, Muhammad, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, yang berkaitan dengan nama Nabi Muhammad, Muhammad Ahmad dan sifatnya. Jumlah ayat ketiga surah adalah 111, sama dengan jumlah surah dalam Al-Quran. Huruf nama Muhammad dimuncul 406 kali, 60 Muhammad 119, mencerminkan jumlah kemunculan nama Muhammad dalam Al-Quran 4 kali. Pola lain termasuk jumlah kata, misalnya 200 kata di Al-Muzammil 114 plus 63 23, dan verbinding dengan 12 huruf dan 2 seperon tewa. Tantangan fetis, kecepatan pola ini dianggap sebagai indahnya. Skredit sesol tipredongan. Saudari-saudari istimewa menganalisis 2 kelompok surah dengan pola angka unik. 4 saudari, Ad-Dariyat, Al-Muzammil, Qadr. Jumlah kata adalah kelipatan ayat, misalnya Al-Qadr, 32 kata, 5 ayat, 6. Jumlah ayat, 11 plus 2, jumlah huruf, jumlah huruf 60 belansan 94, 4, 2. Huruf syahadat muncul 20 belas 63, 5 saudari. 5 saudari Az-Zumar, Al-Ma'arij, Al-Ghashiyah, Al-Ma'un. Jumlah urutan surah ayat 114 untuk setiap surah. Jumlah huruf Al-Quran 5 dan 7 14. Huruf Muqatta'at 63 dan 76. Huruf seperti Sah 63 kali, 23 kali, mencerminkan usia Nabi dan tahun Wahyu. Penutup dan implikasi. Pola angka ini menunjukkan ketepatan ilahi, menguatkan keyakinan Al-Quran sebagai wahyu yang tidak tertandingi. Implikasi teologi, memperdalam penghargaan umat Islam terhadap Al-Quran. Implikasi akademik, mengundang penyelidikan lanjutan seperti analisis statistik atau perbandingan dengan teks lain. Pembaca diajak memverifikasi pola menggunakan Al-Quran, narasi hafs dan menjelajahi surah lain untuk pola serupa. Jadwal tambahan, frekuensi huruf Rasul dalam 4 saudari, 42 kali, terkait ayat Yunus 10 lebih dalam. Glosarium, huruf Muqatta'at, huruf terputus seperti elem, maknanya masih dikaji. Hijaz ketidakmampuan manusia meniru Al-Quran. Narasi hafs, bacaan Al-Quran paling umum. Rukun Islam, 5 pilar Islam, syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Bibliografi Al-Quran, Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fahd, 2020. Al-Manawi Keajaiban Numerik Al-Quran, Tarik Al-Quran, Pendahuluan Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi,
adalah puncak wahyu ilahi yang telah memikat hati, fikiran dan jiwa umat manusia selama lebih dari 1.400 tahun. Dipercayai oleh umat Islam sebagai kalam Allah yang sempurna dan abadi, Al-Quran bukan sekadar teks keagamaan, tetapi sebuah mukjizat multidimensional yang menggabungkan keindahan linguistik, kedalaman spiritual, panduan etis, dan yang menjadi fokus buku ini, keajaiban numerik yang menakjubkan. Buku Keajaiban Numerik Al-Quran, analisis pola angka dalam surah dan ayat, yang diadaptasi dari karya Dr. Ahmad Muhammad Zain Al-Manawi di laman Tarikh Al-Quran, bertujuan untuk mengungkap struktur matematis Al-Quran yang menunjukkan ketepatan, simetri, dan keseimbangan yang melampaui kemampuan manusia, terutama dalam konteks sejarahnya, sebagai teks yang awalnya ditransmisikan secara lisan di tengah masyarakat Arab pramodern tanpa teknologi komputasi. Keajaiban numerik Al-Quran adalah salah satu aspek dari ijaz Al-Quran, ketidakmampuan manusia untuk meniru atau menyamai keunggulan Al-Quran, baik dari segi bahasa, isi, maupun struktur. Pola-pola angka yang ditemukan dalam Al-Quran, seperti jumlah ayat yang sesuai dengan jumlah surah, frekuensi huruf yang berkaitan dengan nama Nabi Muhammad SAW, atau hubungan numerik dengan peristiwa signifikan seperti usia Nabi dan periode wahyu 23 tahun, menunjukkan rancangan ilahi yang terperinci dan terkoordinasi. Keajaiban ini menjadi semakin luar biasa ketika kita mempertimbangkan bahwa Al-Quran disusun dalam bahasa Arab klasik yang kaya dan kompleks, diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, dan diawetkan melalui hafalan lisan oleh para sahabat Nabi sebelum akhirnya dibukukan. Ketepatan matematis ini, yang akan diuraikan secara mendalam dalam bab-bab berikutnya, menantang skeptis untuk menjelaskan bagaimana sebuah teks dari abad ke-7 dapat memiliki struktur numerik yang begitu canggih tanpa bantuan alat modern atau pengetahuan matematika lanjutan. Buku ini mengeksplorasi dua analisis utama yang menyoroti keajaiban numerik Al-Quran. Pertama, kajian tentang pola angka yang berkaitan dengan nama dan sifat Nabi Muhammad SAW dalam 3 surah. Surah Muhammad Al-Muzammil, Al-Muzammil, dan Al-Mudaththir, Hijr 74. Analisis ini mengungkap hubungan angka yang mencengangkan, seperti total ayat ketiga surah yang berjumlah 114, sama dengan jumlah surah dalam Al-Quran, frekuensi huruf nama Muhammad yang muncul 456 kali, 456 tambah 114, dengan 4 sebagai jumlah kemunculan nama Muhammad dalam Al-Quran, dan pola kata yang berkaitan dengan usia Nabi serta periode wahyu. Kedua, eksplorasi dua kelompok surah yang disebut saudari-saudari istimewa, yaitu 4 saudari Ad-Dariyat, Al-Haqqah, Al-Muzammil, Al-Qadr, dan 5 saudari Al-Hijr, Az-Zumar, Al-Ma'arij, Al-Ghashiyah, Al-Ma'un, yang menunjukkan pola numerik unik seperti kelipatan kata, jumlah huruf, dan hubungan dengan angka signifikan seperti 7, 23, atau 19. Kedua kajian ini tidak hanya mengungkap keajaiban matematis, tetapi juga mengundang pembaca untuk merenungkan makna teologis, spiritual, dan intelektual di balik pola-pola tersebut. Buku ini dirancang untuk menjangkau dua audiens utama. Umat Islam yang mencari penguatan iman melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang mukjizat Al-Quran, dan para penyelidik akademik yang tertarik untuk mengkaji Al-Quran dari perspektif analitis, matematis, atau komparatif. Bagi umat Islam, pola numerik ini memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang tak tertandingi. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat seperti Yunus 10:11 yang menantang manusia dan jin untuk menghasilkan sesuatu yang setara dengan Al-Quran. Pola-pola ini juga mencerminkan tema-tema Islam seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW, rukun Islam, dan proses wahyu, sehingga relevan secara spiritual. Bagi penyelidik, buku ini menyediakan data yang dapat diverifikasi, seperti frekuensi huruf, jumlah ayat, atau hubungan numerik, yang dapat diuji menggunakan statistik, analisis probabilitas, atau perbandingan dengan teks lain, baik dalam tradisi Arab klasik maupun literatur keagamaan lainnya. Dengan demikian, buku ini berfungsi sebagai jembatan antara keimanan dan penyelidikan empiris, mengundang pembaca dari berbagai latar belakang untuk menjelajahi keajaiban Al-Quran dengan pikiran terbuka dan hati yang penuh kekaguman. Struktur buku ini disusun dengan cermat untuk memudahkan pemahaman, pengesahan, dan eksplorasi lebih lanjut. Bab pertama, nama dan dua sifat,
menganalisis 3 surah yang berkaitan dengan nama Nabi, Muhammad dan Ahmad, dan sifat-sifatnya, Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Menyoroti pola seperti jumlah ayat 11, frekuensi huruf 456, dan hubungan dengan angka seperti 12, jumlah huruf dalam syahadat, atau 23. Bab kedua, saudari-saudari istimewa, mengeksplorasi 2 kelompok surah dengan hubungan angka yang luar biasa, seperti kelipatan kata. Misalnya, 360 kata di Adariyat 60 ayat times 6, atau jumlah huruf yang berkaitan dengan bilangan prima dan tema Islam. Merangkum implikasi teologi dan akademik daripada temuan ini, menekankan relevansi pola angka bagi keimanan dan penelitian. Lampiran menyediakan data tambahan seperti jadwal frekuensi huruf dalam 4 saudari, sementara glosarium menjelaskan istilah teknis seperti huruf muqatta'at, huruf terputus, ijaz, dan narasi hafs. Bibliografi mencantumkan sumber utama, termasuk Al-Quran narasi hafs dan artikel Dr. Al-Manawi di Tarikh Al-Quran. Untuk menjamin keakuratan dan kredibilitas, semua analisis dalam buku ini menggunakan Al-Quran narasi hafs dengan ejaan modern, yang merupakan bacaan paling luas digunakan di dunia Islam. Pembaca didorong untuk memverifikasi pola-pola ini secara langsung, baik dengan merujuk pada teks Al-Quran fisikal, sumber digital seperti tarikalquran.com, atau peranti lunak analisis teks Al-Quran. Buku ini juga membuka pintu untuk penelitian lanjutan, seperti analisis statistik untuk mengevaluasi probabilitas pola angka, perbandingan dengan teks Arab klasik misalnya puisi jahiliyah, prosa Sasaniyah, atau eksplorasi pola serupa dalam surah lain yang belum dianalisis. Kajian masa depan bahkan boleh melibatkan pendekatan interdisipliner, seperti penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola baru, atau kolaborasi dengan ahli matematik dan linguistik yang signifikan untuk memahami pola ini secara lebih mendalam. Dengan pendekatan yang menggabungkan kekaguman spiritual, ketelitian ilmiah, dan keterbukaan intelektual, buku ini mengundang pembaca untuk menyaksikan keajaiban Al-Quran dari perspektif baru. Al-Quran bukan hanya teks yang berbicara kepada hati melalui ayat-ayatnya yang penuh hikmah, tetapi juga menantang akal melalui struktur angkanya yang sempurna. Seperti mercusuar yang menerangi kegelapan, Al-Quran mengajak kita untuk melihat keindahan ilahi yang tersembunyi dalam setiap huruf, kata, dan ayat. Keajaiban yang tetap relevan dan menginspirasi hingga hari ini, 9 Mei 2025 dan seterusnya. Pendahuluan Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi, adalah puncak keajaiban ilahi yang telah menerangi jalan umat manusia selama lebih dari 1400 tahun. Sebagai wahyu langsung dari Allah yang dipercayai umat Islam sebagai kalamnya yang sempurna, abadi, dan tak tertandingi, Al-Quran telah memikat hati, membangkitkan jiwa, dan menantang akal melalui keindahan linguistiknya, kedalaman spiritualnya, kebijaksanaan etisnya, serta yang menjadi inti buku ini, struktur numeriknya yang luar biasa. Buku Keajaiban Numerik Al-Quran, Analisis Pola Angka dalam Surah dan Ayat, diadaptasi dari karya Dr. Ahmad Muhammad Zain Al-Manawi yang diterbitkan di laman Tarikh Al-Quran, bertujuan untuk mengungkap dimensi matematis Al-Quran yang menunjukkan ketepatan, simetri, dan keseimbangan yang melampaui kemampuan manusia. Keajaiban ini menjadi semakin menakjubkan ketika kita mempertimbangkan konteks sejarah Al-Quran. Sebuah teks yang diturunkan secara bertahap selama 23 tahun kepada seorang nabi yang ummi, tidak membaca dan menulis, di tengah masyarakat Arab pramodern, ditransmisikan secara lisan, dan diawetkan dengan sempurna tanpa bantuan teknologi komputasi atau pengetahuan matematika lanjutan. Keajaiban numerik Al-Quran adalah salah satu pilar ijaz Al-Quran, ketidakmampuan manusia atau jin untuk meniru keunggulan Al-Quran, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat seperti Yunus dan Al-Isra 88. Ijaz ini mencakup berbagai aspek, termasuk keunggulan bahasa Arabnya yang tak tertandingi, prediksi ilmiah yang terungkap berabad-abad kemudian, dan struktur matematis yang menjadi fokus buku ini. Pola-pola numerik seperti jumlah total ayat dalam 3 surah yang sesuai dengan jumlah surah Al-Quran, frekuensi huruf yang berkaitan dengan nama Nabi Muhammad SAW, atau hubungan angka dengan peristiwa signifikan seperti usia Nabi 3 tahun, periode wahyu 23 tahun, atau rukun Islam 5 pilar, menunjukkan rancangan ilahi yang terkoordinasi dengan presisi luar biasa.
Pola ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bukti desain yang sengaja dan terperinci, yang tetap konsisten meskipun Al-Quran disusun dalam bahasa Arab klasik yang kompleks, diturunkan dalam konteks sosial politik yang penuh gejolak, dan dihafal oleh ribuan sahabat sebelum akhirnya dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Buku ini menggali dua analisis utama yang menyoroti keajaiban numerik Al-Quran dengan kedalaman dan kejelasan maksimal. Analisis pertama berfokus pada pola angka yang berkaitan dengan nama dan sifat Nabi Muhammad SAW dalam 3 surah. Surah Muhammad ke-45 dan Al-Mudaththir ke-3. Kajian ini mengungkap hubungan numerik yang mencengangkan, seperti total ayat ketiga surah yang berjumlah 114 sama dengan jumlah surah dalam Al-Quran, melambangkan kelengkapan pesan ilahi. Selain itu, huruf-huruf nama Muhammad muncul 456 kali dalam ketiga surah, dengan 454 dan 14, di mana papak mencerminkan jumlah kemunculan nama Muhammad dalam Al-Quran. Imran 3:44, An-Nisa 4:19, Al-Ahzab 3:40, Al-Fath 48:9. Pola lain mencakup jumlah kata yang berkaitan dengan usia Nabi 63, periode wahyu 23, dan jumlah huruf syahadat 12, yang semuanya terjalin dalam simetri matematis yang menakjubkan. Analisis kedua mengeksplorasi 2 kelompok surah yang disebut saudari-saudari istimewa. 4 saudari, Ad-Dariyat, Al-Haqqah, Al-Muzammil, dan 5 saudari, Al-Hijr, Az-Zumar, Al-Ma'arij, Al-Ghashiyah, Al-Ma'un. Kelompok ini menunjukkan pola unik, seperti kelipatan jumlah kata terhadap ayat. Misalnya, 360 kata di Ad-Dariyat, 260 ayat ke-6, jumlah huruf yang berkaitan dengan bilangan prima, atau hubungan dengan angka signifikan seperti 7 melambangkan kesempurnaan 23 tahun wahyu dan 115 jumlah surah. Kedua analisis ini tidak hanya mengungkap keajaiban matematis, tetapi juga memperkuat makna spiritual dan teologis Al-Quran sebagai wahyu yang terintegrasi secara sempurna. Buku ini ditujukan untuk 2 audien utama dengan pendekatan yang inklusif dan multidimensi. Pertama, umat Islam yang ingin memperdalam penghargaan mereka terhadap Al-Quran sebagai mukjizat yang hidup dan relevan. Pola angka ini menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak tertandingi, sebagaimana dinyatakan dalam tantangan ilahi untuk menghasilkan sesuatu yang serupa. Al-Baqarah 2. Pola-pola ini juga mencerminkan tema-tema Islam yang mendalam, seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW, rukun Islam dan proses wahyu, sehingga memperkaya pengalaman pembaca rohani. Kedua penyelidik akademik termasuk sarjana agama, matematikawan, linguis, dan peneliti interdisipliner yang tertarik untuk mengkaji Al-Quran dari perspektif analitis. Buku ini menyediakan data yang dapat diverifikasi, seperti frekuensi huruf, jumlah ayat, dan hubungan angka yang dapat diuji menggunakan kaidah statistik, analisis probabilitas, atau perbandingan dengan teks lain seperti puisi Arab Jahiliyah, prosa Sasaniyah, atau kitab suci lainnya. Dengan demikian, buku ini menjembatani keimanan dan penyelidikan empiris, mengundang pembaca dari berbagai latar belakang, Muslim, non-Muslim, beriman, atau skeptis, untuk menjelajahi keajaiban Al-Quran dengan pemikiran terbuka dan rasa ingin tahu yang mendalam. Struktur buku ini dirancang untuk memaksimalkan kejelasan, aksesibilitas, dan kegunaan. Bab pertama, nama dan 2 sifat, menganalisis 3 surah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad dan Ahmad dan sifat-sifatnya, Al-Muzammil dan Mudaththir, menyoroti pola seperti jumlah ayat 11, frekuensi huruf 456, dan hubungan dengan angka seperti 11 huruf syahadat, Nabi 23, Wahyu. Bab kedua, saudari-saudari istimewa, mengeksplorasi 2 kelompok surah dengan hubungan angka yang luar biasa, seperti kelipatan kata, jumlah huruf yang berkaitan dengan bilangan prima, atau pola yang mencerminkan tema-tema Islam. Merangkum implikasi teologi, spiritual, dan akademik daripada temuan ini, menekankan bagaimana pola angka memperkukuh sebagai dakwaan Al-Quran. Lampiran menyediakan data tambahan seperti jadwal frekuensi huruf dalam 4 saudari untuk menyokong pengesahan kebebasan. Glosarium menjelaskan istilah teknis seperti huruf muqatta'at, huruf terputus yang memulakan beberapa surah, ijaz ketidakmampuan meniru Al-Quran, dan narasi hafs, bacaan Al-Quran paling umum. Bibliografi mencantumkan sumber utama termasuk Al-Quran, narasi hafs, dan artikel Dr. Al-Manawi di tarikalquran.com. Untuk menjamin keakuratan dan kredibilitas, semua analisis dalam buku ini menggunakan Al-Quran narasi hafs dengan ejaan modern,
yang merupakan standar global dalam bacaan Al-Quran. Pembaca didorong untuk memverifikasi pola-pola ini secara langsung dengan teks Al-Quran fisikal, sumber digital seperti tarikalquran.com, atau peranti perisian analisis teks seperti tanzil.net atau quran.com. Buku ini juga membuka pintu untuk penyelidikan lanjutan yang bercita-cita tinggi, seperti analisis statistik, menghitung probabilitas pola angka untuk menilai apakah pola ini dapat terjadi secara kebetulan. Perbandingan tekstual, membandingkan struktur numerik Al-Quran dengan teks Arab klasik, misalnya Mu'allakat atau Kitab Al-Aghani, atau kitab suci lain, misalnya Taurat atau Injil. Eksplorasi baru, menganalisis semua 111 surah untuk pola angka tambahan atau meneliti hubungan huruf muqatta'at dengan struktur matematis. Pendekatan teknologi, menggunakan kecerdasan buatan atau algoritma pembelajaran mesin untuk mendeteksi pola baru dalam teks Al-Quran. Kajian interdisipliner, berkolaborasi dengan ahli matematik, linguistik, sejarah, dan teologi untuk memahami signifikansi pola ini dari berbagai perspektif. Dengan pendekatan yang menggabungkan kekaguman spiritual, ketelitian ilmiah, keterbukaan intelektual, dan semangat eksplorasi, buku ini mengundang pembaca untuk menyaksikan keajaiban Al-Quran dari sudut pandang yang segar dan mendalam. Al-Quran bukan hanya teks yang berbicara kepada hati melalui ayat-ayatnya yang penuh hikmah, tetapi juga menantang akal melalui struktur angkanya yang sempurna dan terkoordinasi. Seperti bintang yang bersinar di langit malam, Al-Quran mengajak kita untuk melihat keindahan ilahi yang tersembunyi dalam setiap huruf, kata, ayat, dan surah, keajaiban yang tetap hidup, relevan, dan menginspirasi hingga hari ini, 9 Mei 2025, dan untuk generasi mendatang. Buku ini adalah undangan untuk memulakan perjalanan penemuan, di mana iman dan akal bersatu untuk mengagumi karya agung Sang Pencipta. Pendahuluan Al-Quran, wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi, adalah mercusuar kebijaksanaan, keimanan, dan keajaiban yang telah menerangi perjalanan umat manusia selama lebih dari 1.400 tahun. Diakui oleh umat Islam sebagai kalam Allah yang sempurna, abadi, dan tak tertandingi. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, melainkan mukjizat multidimensi yang memadukan keindahan linguistik yang tiada tara, keselatan spiritual menggetarkan jiwa, pewan etis yang universal, dan sebuah buku ini struktur numis yang berbeda. Buku keajaiban numerik Al-Quran, analisis pola angka dalam surah dan ayat, diadaptasi dari karya Dr. Ahmad Muhammad Zain Al-Manawi yang diterbitkan di laman Tarik Al-Quran, bertujuan untuk mengungkap lapisan keajaiban matematis Al-Quran dengan kejelasan maksimal, menyoroti ketepatan, simetri, dan keseimbangan yang melampaui kapasitas manusia. Keajaiban ini menjadi semakin luar biasa ketika kita merenungkan konteks historisnya. Sebuah teks yang secara bertahap selama 23 tahun kepada seorang nabi yang ummi, tidak membaca dan menulis. Di tengah masyarakat Arab pra-modern yang belum mengenal teknologi komputasi atau matematika lanjutan, namun tetap terjaga tanpa sedikit pun perubahan melalui hafalan lisan dan penulisan awal pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Keajaiban numerik Al-Quran adalah pilar penting dari ijaz Al-Quran. Konsep teologis yang menegaskan ketidakmampuan manusia atau jin untuk menciptakan sesuatu yang setara dengan Al-Quran, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat seperti Al-Baqarah 2:3, Yunus 10:38, dan Al-Isra 12:88. Ijaz ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari keunggulan bahasa Arabnya yang melampaui puisi dan prosa terbaik zaman jahiliyah, wawasan ilmiah yang baru terverifikasi berabad-abad kemudian, seperti perkembangan embrio dalam 25, hingga struktur matematis yang menjadi inti kajian ini. Pola-pola numerik dalam Al-Quran, seperti jumlah ayat 111 dalam 3 surah yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW, sama dengan jumlah surah dalam frekuensi huruf-huruf nama Muhammad yang muncul 46 kali, dengan 111, atau hubungan angka dengan peristiwa seperti usia Nabi 63 tahun, periode wahyu 23 tahun, dan rukun Islam 5 pilar, menunjukkan rancangan ilahi yang terkoordinasi dengan presisi luar biasa. Pola ini bukan sekadar angka acak, melainkan bukti desain yang sengaja terperinci dan terintegrasi, yang tetap konsisten meskipun Al-Quran disusun dalam bahasa Arab klasik yang kaya, diturunkan dalam konteks sosial politik yang dinamis, dan diawetkan melalui tradisi lisan yang bergantung pada ketelitian hafalan para sahabat.
Buku ini menyajikan dua analisis mendalam yang menggali keajaiban numerik Al-Quran dengan pendekatan yang sistematis dan terperinci. Analisis pertama bertajuk Nama dan Dua Sifat, berfokus pada 3 surah yang terkait dengan nama dan sifat Nabi Muhammad SAW. Surah Muhammad ke-2, Al-Muzammil, dan Al-Mudaththir ke-4. Kajian ini mengungkap pola-pola yang mencengangkan, seperti total ayat ketiga surah yang berjumlah 11, mencerminkan jumlah surah dalam Al-Quran dan melambangkan kelengkapan pesan ilahi. Huruf-huruf nama Muhammad muncul 436 kali, dengan 45 di mana 4 adalah jumlah kemunculan nama Muhammad dalam Al-Quran. Al-Imran 3:4, An-Nisa 4:11, Al-Fath 4:8. Pola lain mencakup jumlah kata yang terhubung dengan usia Nabi, periode wahyu 23, jumlah huruf syahadat 12, dan bahkan frekuensi huruf kata yang muncul 6-21 kali. 6-22, 23, 3. Pola-pola ini menunjukkan simetri matematis yang terjalin dengan tema-tema Islam, mengundang kekaguman terhadap kecerdasan desain Al-Quran. Analisis kedua bertajuk Saudari-saudari Istimewa, mengeksplorasi 2 kelompok surah dengan hubungan numerik unik. 4 saudari, Ad-Dhariyat, Al-Haqqah, Al-Muzammil, Al-Qadr, dan 5 saudari, Al-Hijr, Al-Zumar, Al-Ma'arij, Al-Ghashiyah, Al-Ma'un. Kelompok ini menampilkan pola seperti kelipatan jumlah kata terhadap ayat. Misalnya, 360 kata di Ad-Dhariyat 60 ayat. Jumlah huruf yang berkaitan dengan bilangan prima. Misalnya, 2847 sebagai prima ke-315. Dan hubungan dengan angka signifikan seperti 7, melambangkan kesempurnaan. 23, tahun wahyu, dan 114, jumlah surah. Kedua analisis ini tidak hanya mengungkap keajaiban tapi juga memperdalam pemahaman tentang makna teologis, spiritual, dan intelektual Quran sebagai wahyu yang terintegrasi secara sempurna. Buku ini dirancang untuk menjangkau audiens yang beragam dengan pendekatan yang inklusif, multidimensi, dan berbasis bukti. Pertama, buku ini ditujukan kepada umat Islam yang ingin memperkaya keimanan mereka melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang mukjizat Al-Quran. Pola numerik ini memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tak tertandingi, sebagaimana ditegaskan dalam tantangan ilahi untuk menghasilkan sesuatu yang serupa. Pola-pola ini juga mencerminkan tema-tema Islam yang kaya, seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW, rukun Islam, proses wahyu, dan syahadat, sehingga memperkuat hubungan spiritual pembaca dengan Al-Quran. Pola seperti jumlah ayat 115 atau hubungan dengan usia Nabi bukan hanya fakta matematis, tetapi juga simbol keutuhan dan kesempurnaan wahyu. Kedua, buku ini ditujukan kepada penyelidik akademik, termasuk sarjana agama, matematikawan, linguis, sejarawan, dan peneliti interdisipliner, yang tertarik untuk mengkaji Al-Quran dari perspektif analitis, empiris, ultralami. Buku ini menyediakan data yang dapat diverifikasi, seperti frekuensi huruf, jumlah ayat, dan hubungan numerik yang dapat diuji menggunakan metode statistik, analisis probabilitas, atau perbandingan dengan teks lain, seperti puisi Arab Jahiliyah, prosa Sasaniyah, atau kitab suci lain seperti Taurat, Zabur, atau Injil. Dengan pendekatan ini, buku ini menjembatani keimanan dan penyelidikan ilmiah, mengundang pembaca dari berbagai latar belakang, Muslim, non-Muslim, beriman, skeptis, atau agnostik, untuk menjelajahi keajaiban Al-Quran dengan pikiran terbuka, rasa ingin tahu yang mendalam, dan penghargaan terhadap kompleksitasnya. Struktur buku ini disusun dengan cermat untuk memastikan kejelasan, aksesibilitas, dan kegunaan maksimum bagi pembaca. Bab pertama, Nama dan Dua Sifat, menganalisis 3 surah yang berkaitan dengan nama Nabi, dan sifat-sifatnya Al-Muzil dan Al-Mudaththir, menyoroti pola seperti jumlah ayat 111, frekuensi huruf 456, dan hubungan dengan angka seperti 12, huruf syahadat, Nabi Muhammad SAW. Seperti menganggap bahwa huruf muqattalam adalah nama Nabi, untuk memastikan analisis yang tepat. Bab kedua, Saudari-saudari Istimewa, mengeksplorasi 2 kelompok surah dengan hubungan angka yang luar biasa, seperti kelipatan kata, misalnya 30 kata di Al-Qadr 5 ayat 6, jumlah huruf yang berkaitan dengan bilangan prima, dan pola yang mencerminkan tema-tema Islam, seperti kesempurnaan, 7 atau wahyu. Merangkum implikasi teologi, spiritual, dan akademik daripada temuan ini,
menegaskan bahawa pola angka menguatkan dakwah Al-Quran sebagai penutup wahyu ilahi yang tidak dapat ditiru. Lampiran menyediakan data tambahan seperti jadual frekuensi huruf dalam 4 saudari untuk menyokong pengesahan kebebasan oleh pembaca atau peneliti. Glosarium menjelaskan istilah teknis seperti huruf muqatta'at, huruf terputus yang memulakan beberapa surah, ijaz, ketidakmampuan meniru Al-Quran, narasi hafs, bacaan Al-Quran paling umum, dan rukun Islam, 5 pilar dasar Islam. Bibliografi mencantumkan sumber utama termasuk Al-Quran narasi hafs, Madinah, kompleks percetakan Al-Quran Raja Fahd, dan artikel dokter. Al-Manawi ditarik alquran.com untuk memastikan kredibilitas dan transparansi. Untuk menjamin keakuratan, ketelitian, dan relevansi, semua analisis dalam buku ini menggunakan Al-Quran narasi hafs dengan ejaan modern yang merupakan bacaan standar global dalam tradisi Islam. Pembaca didorong untuk memverifikasi pola-pola ini secara langsung menggunakan teks Al-Quran fisikal, sumber digital seperti tarikalquran.com, tanzil.net atau quran.com, atau perangkat lunak analisis teks seperti Al-Quran Concordance atau Quranic Arabic Corpus. Buku ini juga membuka pintu untuk penyelidikan lanjutan yang bercita-cita tinggi dan inovatif, termasuk analisis statistik dan probabilitas, menghitung peluang kejadian pola angka, misalnya March 564 secara kebetulan menggunakan pengedaran Poisson atau uji Monte Carlo. Perbandingan tekstual, membandingkan struktur numerik Al-Quran dengan teks Arab klasik, misalnya Mu'alakat, Kitab Agani atau prosa Khalil wa Dimna, kitab suci lain, Taurat, Zabur, Injil atau Veda, atau literatur kuno lainnya untuk menegaskan keunikannya. Eksplorasi lengkap menganalisis semua 112 surah untuk pola angka tambahan, termasuk hubungan huruf muqatta'at, jumlah kata atau ayat pengedaran. Pendekatan teknologi menggunakan kecerdasan buatan, pembelajaran mesin atau analisis big data untuk mendeteksi pola baru dalam teks Al-Quran, seperti korelasi antara huruf, kata, dan tema teologi. Kajian interdisipliner, menggandeng ahli matematik, linguistik, sejarah, teologi, dan ilmu komputer untuk memahami signifikansi pola angka dari perspektif yang beragama, misalnya melalui analisis topologi teks atau semiotika angka. Konteks sejarah, meneliti apakah pola numerik ini mempunyai paralel dalam tradisi lisan Semitik kuno, misalnya puisi Nabatea atau inskripsi Sabayan, untuk memahamikan Al-Quran dalam konteks budaya Timur Tengah abad ke-7. Dengan pendekatan yang memadukan kekaguman spiritual, ketelitian ilmiah, keterbukaan intelektual, semangat eksplorasi dan penghormatan terhadap keberagaman, buku ini mengundang pembaca untuk menyaksikan keajaiban Al-Quran dari sudut pandang yang segar, mendalam, dan transformatif. Al-Quran bukan hanya teks yang berbicara kepada hati melalui ayat-ayat yang penuh hikmah, kebenaran, dan kasih sayang, tetapi juga menantang akal melalui struktur angkanya yang sempurna, terkoordinasi, dan tidak tertandingi. Seperti galaksi yang berkilau di langit malam, Al-Quran mengajak kita untuk melihat keindahan ilahi yang tersembunyi dalam setiap huruf, kata, ayat, dan surah. Keindahan yang terungkap melalui perenungan, analisis, dan hubungan dengan Sang Pencipta. Pada tanggal 9 Mei 2025, ketika dunia terus bergerak menuju masa depan yang penuh inovasi dan penemuan, Al-Quran tetap berdiri sebagai mukjizat abadi yang menginspirasi, menyatukan, dan mengangkat umat manusia menuju kebenaran yang lebih tinggi. Buku ini adalah undang-undang untuk memulakan perjalanan penemuan yang mendalam, di mana iman, akal, dan hati bersatu untuk mengagumi karya agung Allah yang tidak pernah pudar. Bab 1. Nama dan dua sifat. Pengenalan, nama dan sifat dalam Al-Quran. Al-Quran, sebagai wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menggunakan istilah dengan ketepatan luar biasa, terutama dalam menyebut nama dan sifat. Dalam Al-Quran, Allah hanya disebut dengan dua nama eksplisit, Allah dan Rahman, Rahman. Sedangkan istilah seperti Rahim, Al-Mahi-Malik, atau Al-Qudus, Al-Qudus, adalah sifat atau atribut, bukan nama proper. Demikian pula, Nabi Muhammad SAW disebut dengan dua nama spesifik, Muhammad dan Ahmad. Istilah lain seperti Rasul, utusan, Nabi, Al-Muzmil, Al-Muzamil yang berkemul, atau Al-Mudaththir yang bersimut adalah sifat atau deskripsi peran, bukan nama. Bab ini menganalisis 3 surah yang dinamai berdasarkan nama dan sifat Nabi. Surah Muhammad, Al-Muzammil, dan Al-Mudaththir, 7 Jumat.
Ketiga surah ini menunjukkan pola numerik yang mencengangkan, yang dianggap sebagai bukti rancangan ilahi, terutama mengingat Al-Quran diturunkan dalam tradisi lisan pada abad ke-7 tanpa bantuan teknologi komputasi atau matematika modern. Untuk memastikan analisis yang akurat, beberapa kesalahpahaman umum perlu diklarifikasi. Salah satunya adalah anggapan bahwa huruf muqatta'at, huruf terputus seperti lem, tus, atau yes yang memulai beberapa surah, merujuk pada nama atau sifat Nabi Muhammad SAW. Huruf-huruf ini adalah simbol misterius yang maknanya masih menjadi subjek kajian teologis dan akademik, namun tidak memiliki hubungan langsung dengan nama atau sifat Nabi. Demikian pula, istilah seperti Rasul utusan atau Nabi adalah peran fungsional atau deskriptif, bukan nama proper. Pemahaman ini penting untuk memfokuskan analisis pada elemen yang benar, yaitu nama Muhammad dan Ahmad, serta sifat al-muzmil dan mudaththir, yang menjadi dasar eksplorasi pola numerik dalam ketiga surah tersebut. Dengan klarifikasi ini, analisis dapat dilakukan dengan presisi, menghindari asumsi yang keliru dan memastikan bahwa pola numerik yang ditemukan benar-benar mencerminkan struktur ilahi Al-Quran. 1-2. Pola numerik dalam tiga surah ketiga surah Muhammad, Al-Muzammil, dan Al-Mudaththir menunjukkan keseimbangan numerik yang luar biasa, dengan total 114 ayat, Spermian, Soulslike. Angka ini bukan sekadar kebetulan, melainkan melambangkan kelengkapan, kesatuan, dan keutuhan pesan ilahi Al-Quran. Berikut adalah rincian numerik dari masing-masing surah. Surah Muhammad, 38 ayat, 591 kata. Al-Muzammil ke-20 ayat 200 kata. Al-Mudaththir ayat 256 kata. Total ayat 38, 20 plus 56, 115. Mencerminkan jumlah surah dalam Al-Quran dan menegaskan kesempurnaan struktur Al-Quran. Total kata 591 plus 200 plus 1997. Yang dianalisis lebih lanjut untuk hubungan numerik dengan elemen lain, seperti jumlah huruf atau ayat dalam konteks yang lebih luas. Pola spesifik dalam jumlah kata memperlihatkan simetri yang menakjubkan. Al-Muzammil, jumlah kata 200 dapat diuraikan sebagai 200 sekuas 112 jumlah surah, plus 63 usia Nabi saat wafat, plus 23 tahun periode wahyu. Penguraian ini menghubungkan struktur surah dengan peristiwa-peristiwa kunci dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan proses wahyu Al-Quran, menunjukkan bahwa angka-angka ini bukan sekadar acak, melainkan bagian dari desain yang terkoordinasi. Jumlah kata 256 dan ayat 56 menghasilkan selisih 256 dan 200 yang mencerminkan jumlah kata dalam Al-Muzammil. Pola ini memperkuat simetri antara mendikse benturik dan sengaja. Frekuensi huruf 6 haudah dalam dos sebagai berikut. Surah Muhammad total Muhammad 223 81. Al-Muzammil 52511, Mudaththir 10 Jumlah 346 312 dibaca 79. Total kemunculan huruf Hashdi adalah 496, yang sangat signifikan pada Tamzan 13. Angka 4 mencerminkan jumlah kemunculan nama Muhammad dalam Al-Quran. Al-Imran 13:4, An-Nisa 4:1, Al-Ahzab 33:40, Al-Fath 29, dan 114 adalah jumlah surah dalam Al-Quran. Keseimbangan ini dianggap sebagai bukti kuat rancangan ilahi, karena perubahan satu huruf saja akan mengganggu pola ini, menunjukkan tingkat presisi yang luar biasa dalam penyusunan teks Al-Quran. 1-3 pola huruf dalam konteks lain. Pola numerik yang serupa tidak terbatas pada ketiga surah tersebut, melainkan ditemukan dalam ayat-ayat lain di seluruh Al-Quran, memperkuat gagasan bahwa struktur matematis Al-Quran bersifat universal dan terintegrasi. Beberapa contoh penting meliputi Surah Al-Fatihah, huruf-huruf nama Muhammad muncul 9 kali, dan huruf-huruf sifat al-Mudaththir muncul 17 kali. Totalnya adalah 39 plus 75, 118, lagi-lagi mencerminkan jumlah surah dalam Al-Quran. Pola ini menunjukkan bahwa bahkan surah pembuka Al-Quran mempunyai keseimbangan angka yang berkaitan dengan nama dan sifat Nabi. Ayat-ayat khusus lainnya. Al-Ma'idah 54, huruf mad nuit menghasilkan jumlah 2 plus 97. Al-An'am 6 jumlah 36 plus 28 Arad 3 jumlah 25 1%. Ayat-ayat ini dianggap eksklusif karena tidak ada ayat lain dalam Al-Quran
yang menghasilkan jumlah sab 19 dengan pola huruf yang serupa. Jumlah huruf dalam 3 ayat ini, Al-Ma'idah 6:10, Ar-Ra'd 9:11, yang boleh diuraikan sebagai di 5:11-5, di mana angka 5 melambangkan rukun Islam, syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Pola ini memperkukuh hubungan antara struktur numerik dan tema-tema teologi Islam. Pola lain yang signifikan adalah frekuensi huruf wahyi dalam surah ketiga, yang muncul 6 dalam suatu kali. Angka ini diuraikan sebagai 6 dalam suatu, 3, 3, dengan 23 mencerminkan tahun tempo wahyu, dan faktor 3 menggambarkan 3 surah yang dianalisis. Hubungan ini menunjukkan bahwa bahkan konsep wahyu itu sendiri adalah tertanam dalam struktur numerik Al-Quran. Kemunculan nama Muhammad juga mempunyai makna angka yang mendalam. Kemunculan pertama dalam Al-Imran 3:44 signifikan kerana 1:12 kaimer 12, di mana 12 adalah jumlah huruf dalam syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini menghubungkan nama Nabi dengan pernyataan keimanan utama dalam Islam. Kemunculan terakhir dalam Al-Fat 12 yang terletak dalam surah ke-48 dapat diuraikan sebagai 12 kaitan sumbat, mencerminkan jumlah huruf syahadat jumlah kemunculan nama Muhammad. Pola ini menunjukkan kesinambungan angka yang terkoordinasi di seluruh Al-Quran. 1:4, tantangan kepada skeptis. Ketepatan pola angka ini seperti 456 kemunculan huruf, jumlah ayat 114, hubungan dengan angka 23, tahun wahyu, 63, usia Nabi, huruf syahadat, dianggap sebagai bukti kuat bahawa Al-Quran bukanlah ciptaan manusia. Mengingat konteks sejarah abad ke-7, di mana Al-Quran diturunkan secara lisan kepada Nabi Muhammad SAW yang ummi, tanpa akses kepada alat komputasi, pengetahuan statistik atau kaedah analisis moden, mencipta struktur numerik yang begitu kompleks, sambil mengekalkan keindahan linguistik, kedalaman spiritual, dan relevansi etis, adalah sesuatu yang dianggap tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Perubahan sekecil apapun seperti penambahan atau pengurangan satu huruf atau kata akan mengganggu keseimbangan pola, seperti 456 atau 61, 23 dan 3 akan 3. Sebagai contoh, jika satu huruf diubah dalam salah satu surah, frekuensi jumlah huruf nama Muhammad tidak lagi menghasilkan 6, sehingga merosakkan hubungan dengan 4:14. Penulis menantang skeptis untuk menjelaskan bagaimana struktur angka ini dapat dirancang secara sengaja dalam kondisi sejarah yang terbatas, di mana fokus utama adalah pelestarian teks melalui hafalan lisan di tengah lingkungan sosial dan politik pada masa itu. Tantangan ini sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengundang manusia untuk menandingi keunggulannya. Seperti Yunus 10:10, maka datangkanlah surah yang semisal dengannya. Dan Al-Isra 12:88, katakanlah, sekiranya manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Pola angka ini, bersama dengan aspek lain dari ijaz seperti keunggulan bahasa dan wawasan ilmiah, mengundang pembaca baik yang beriman maupun skeptis untuk merenungkan asal-usul ilahi Al-Quran. Pembaca diajak untuk memverifikasi temuan ini secara langsung menggunakan teks Al-Quran narasi Hafs, baik melalui teks fisikal, sumber digital seperti tarikalquran.com atau Quran.com maupun alat analisis teks seperti Quranic Arabic Corpus. Dengan demikian, bab ini tidak hanya menyajikan keajaiban numerik, tetapi juga mendorong eksplorasi yang mendalam terhadap keajaiban Al-Quran sebagai wahyu yang tidak tertandingi. Bab 2. Saudari-saudari istimewa 2.1. Konsep saudari-saudari bab ini menganalisis dua kelompok surah yang disebut saudari-saudari istimewa karena memiliki pola numerik yang seragam dan saling terhubung, mencerminkan keajaiban matematis Al-Quran. Istilah saudari digunakan untuk menggambarkan hubungan numerik yang unik antar surah, seperti kelipatan jumlah kata terhadap ayat, frekuensi huruf yang signifikan, atau hubungan dengan angka-angka penting dalam Islam, seperti 11 jumlah surah, 20 wahyu, atau 60 si usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kelompok yang dianalisis adalah 4 saudari 4 surah dan 5 saudari 5 surah, yang masing-masing menunjukkan keseimbangan dan simetri yang dianggap sebagai bukti rancangan ilahi. Pola-pola ini memperkuat konsep ijaz Al-Quran,
menunjukkan bahwa struktur numeriknya tidak mungkin diciptakan oleh manusia, terutama dalam konteks lisan abad ke-7. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana surah-surah ini, meskipun berbeda dalam panjang, tema, dan konteks penurunan, memiliki keterkaitan numerik yang terkoordinasi. Pola seperti jumlah ayat, kata, dan huruf yang berkaitan dengan bilangan prima, kelipatan angka signifikan, atau tema-tema Islam, menunjukkan bahwa setiap elemen dalam Al-Quran ditempatkan dengan sengaja. Bagian ini mengundang pembaca untuk memverifikasi temuan ini menggunakan teks Al-Quran narasi Hafs dan merenungkan implikasi spiritual dan akademik dari keajaiban numerik ini. 2.2 4 saudari. Kelompok pertama, 4 saudari, terdiri dari 4 surah: Ad-Dariyat, Al-Haqqah, ke-69, Al-Muzammil, dan Al-Qadr. Surah-surah ini unik karena jumlah kata dalam masing-masing surah adalah kelipatan dari jumlah ayatnya, menunjukkan pola numerik yang terstruktur. Berikut adalah rinciannya. Ad-Dariyat, ke-5, 60 ayat, 30 kata, 66. Al-Haqqah, 69, 225. Al-Muzammil, ke-20 ayat, 200 kata, 220. Al-Qadr, 5 ayat, 30 kata, 56. Temuan numerik utama. Total ayat 60 plus 52, 25, 1,7 yang dapat diuraikan sebagai 37, 11, 11. Jumlah surah menghubungkan pola ini dengan struktur keseluruhan Qur'an dan Al-Mini dan periode penurunan wahyu. Total huruf 36-48 menjadikan sebagai 3, 6, 19 dengan 114 sebagai jumlah surah dan 4 mencerminkan jumlah surah dalam kelompok ini. Total urutan surah dan kata. Urutan surah 51, 69, 90, ditambah jumlah kata 260 plus 260 plus 200 plus 60 menghasilkan 290 plus 90 bulan sama 10 yang sama dengan 410. Pola ini menunjukkan keseimbangan antara struktur eksternal dan internal jumlah kata. Frekuensi huruf-huruf syahad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah muncul 2097 kali dalam 4 saudari. Angka 2097 adalah bilangan prima dengan urutan prima ke-315 yang diuraikan sebagai 12 Wusam 5 dengan 63 sebagai usia Nabi saat wafat dan 5 sebagai jumlah rukun Islam. Huruf-huruf Rasul Set muncul 142 kali, yang signifikan karena ayat ke-42 dalam Al-Quran. Menantang skeptis untuk menghasilkan surah serupa mengaitkan pola numerik dengan tema ijaz. Huruf spesifik menunjukkan pola tambahan. Huruf A muncul sembilan will tumbuh dengan 7 sebagai dongis fursandi di ofisi. Huruf M muncul 2 from 14 7 from the world bukan kemudian dengan ke-7 dan 14. Tabel frekuensi huruf dalam Piran Am. Surah Am terles total at 39 from 12 depan. Al-Haqqah from Laulilian 2 Al-Muzammil slow state sebidush bisrat sabtu 52 defam 19 bacem yang dismin. Jumlah mazdi kebirin tu beli 3 mustain bon 3 smart 2. Pola-pola ini menunjukkan bahwa 4 saudari tidak hanya terhubung melalui jumlah kata dan ayat, so pemerol use frekuensi berseko menggisling dengan selingan nijas. 2.3 kelompok kedua, 5 saudari terdiri dari 5 surah: Al-Hijr ke-15, Az-Zumar ke-9, ke-20, Al-Ghashiyah, dan Al-Ma'un ke-1. Surah-surah ini dipilih karena jumlah urutan surah ditambah jumlah ayatnya sama dengan 14, mencerminkan jumlah surah dalam Al-Quran. Rinciannya adalah Al-Hijr plus 9 ayat 14, Az-Zumar 39 mantan plus 75 ayat 12, Al-Ma'arij 70 plus 44 ayat 11 plus 16, Al-Ghashiyah ke-8 plus 26 ayat 11, Al-Ma'un 7 ayat 114. Temuan numerik utama, jumlah urutan surah 19 plus 17 plus 17 yang sama dengan selisih antara jumlah urutan semua surah dalam Al-Quran 12 plus 119 6 dan 15 dan jumlah ayat Al-Quran 2 ayat 3 ke 6 yaitu 65555 buat 3 like 96. Pola ini menunjukkan keterkaitan antara 5 saudari dan struktur keseluruhan Al-Quran.
Jumlah huruf Al-Quran lek Ratnen Mi Memalim 86 yang diuraikan sebagai di Maulali Mandab Lam Nadiu Imbakan 7 Sal 14 dengan 7 sebagai angka kesempurnaan dan Sab 14 sebagai jumlah surah. Jumlah huruf mukataat 6 berdudnos 62 yang diuraikan sebagai 672, 23, 672 dan 66 dengan 23 mencerminkan tahun wahyu dan 7 sebagai angka kesempurnaan. Frekuensi huruf spesifik huruf Sas muncul 63 kali mencerminkan usia Nabi Muhammad SAW saat wafat. Huruf Dha muncul 23 kali mencerminkan tahun tempoh wahyu. Pola lain melibatkan angka seperti 7, 11 dan 11 dalam frekuensi huruf Si seringkali berkaitan dengan urutan surah atau jumlah ayat. Contohnya, untuk Az-Zumar ketiga 9, jumlah digit urutan surah 3 plus 9 dan jumlah kuadrat digit 3 kuadrat plus 9 kuadrat 1 9 plus 1 plus 1 equals 90 menunjukkan hubungan dengan angka 7 kerana 3 matung 37 itu muncul dalam analisis kuadrat digit. 2 pompa implikasi dan refleksi. Ketepatan numerik dalam 4 saudari dan 5 saudari menunjukkan sistem ilahi di mana setiap huruf, kata, dan ayat ditempatkan dengan sengaja, mencerminkan rancangan yang terkoordinasi dan sempurna. Sekecil apapun, satu huruf atau ayat akan mengganggu. Perubahan pola seperti 36648 sal 4 time 4 atau mimal 2 jam 11 menyokong dakwaan ijaz bahawa manusia tidak mampu meniru Al-Quran. Pola-pola ini juga mempunyai makna teologi, karena angka seperti 6 per 3, usia Nabi, 2 per 3, 5, rukun Islam, dan 7, kesempurnaan, mencerminkan tema-tema Islam yang sentral, memperdalam penghargaan spiritual pembaca. Dari perspektif akademik, pola angka ini mengundang penelitian lanjutan, seperti analisis statistik untuk menghitung probabilitas pola, perbandingan dengan teks lain, misalnya puisi jahiliyah atau kitab suci lain, atau penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola baru. Pembaca diajak untuk memverifikasi temuan ini menggunakan Al-Quran narasi Hafs, baik melalui teks fisikal, sumber digital seperti tarikalquran.com, atau alat analisis seperti Quranic Arabic Corpus. Dengan menggabungkan kekaguman spiritual dan ketelitian ilmiah, bab ini menegaskan bahawa keajaiban numerik Al-Quran adalah bukti kuat asal-usul ilahinya, mengundang refleksi mendalam daripada pembaca berlatar belakang keimanan maupun akademik. Penutup, analisis mendalam Dr. Ahmad Muhammad Zainal Manawi dalam keajaiban numerik Al-Quran, analisis pola angka dalam surah dan ayat, mengungkap dimensi matematis Al-Quran yang menakjubkan, memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang tak tertandingi. Melalui 2 kajian utama, buku ini menyoroti keajaiban numerik yang terjalin dalam struktur Al-Quran, menunjukkan ketepatan, simetri, dan keseimbangan yang melampaui kemampuan manusia, terutama dalam konteks sejarah abad ke-7 ketika Al-Quran diturunkan secara lisan kepada Nabi Muhammad SAW. Kajian pertama, nama dan 2 sifat, menganalisis 3 surah, surah Muhammad ke-4 Al-Muzammil ke-3 dan Al-Mudaththir ke-4, yang terkait dengan nama Muhammad dan sifat Nabi Al-Muzmil Al-Mudthir. Temuan seperti total 12 ayat sama dengan jumlah surah dalam Al-Quran, frekuensi huruf nama Muhammad sebanyak 456 kali, 459 dan hubungan dengan angka seperti 23 tahun 63 usia 16 huruf syahadat menunjukkan rancangan ilahi yang terkoordinasi. Pola ini seperti jumlah kata 200 di Al-Muzammil yang diuraikan sebagai 11 plus 6 3 atau frekuensi huruf wahai sebanyak 621 kali, 6,33 ke-3 memperlihatkan keseimbangan yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kajian kedua, saudari-saudari istimewa, mengeksplorasi 2 kelompok surah, 4 saudari, Ad-Dhariyat, Al-Haqqah, Al-Muzammil, Qadar, dan 5 saudari, Al-Hijr, Az-Zumar, Al-Ma'arij, Al-Ghashiyah, Al-Ma'un. 4 saudari menunjukkan pola seperti jumlah kata sebagai kelipatan ayat, misalnya 360 kata, 60 ayat, 6 di Ad-Dhariyat, total ayat 137, stop di 3, dan huruf Nomtet Ezha. Frekuensi huruf syahadat 287 kali, prima ke-13, 365. Dan huruf Rasul 92 kali terkait Yunus 10 di 3 ijaz. 5 saudari memiliki jumlah urutan surah ditambah ayat yang sama dengan 114 untuk setiap surah, dengan total huruf Al-Quran
Lim 8556 777 dan huruf muqatta'at 6 mencerminkan angka signifikan seperti 7 kesempurnaan, 23 tahun wahyu dan 63 usia Nabi. Pola-pola ini menegaskan bahwa setiap elemen dalam Al-Quran, huruf, kata, ayat, dan surah ditempatkan dengan sengaja membentuk sistem matematis yang terintegrasi. Keajaiban numerik ini memiliki implikasi teologi dan akademik yang mendalam. Bagi umat Islam, pola seperti 19, Ma'antah 556, 2017, atau 5596 memperdalam penghargaan terhadap Al-Quran sebagai mukjizat multidimensi. Angka-angka ini bukan hanya fakta matematis, tetapi juga simbol keutuhan wahyu, kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan prinsip-prinsip Islam seperti rukun Islam dan syahadat. Pola ini memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tak dapat ditiru, sebagaimana ditegaskan dalam tantangan ilahi seperti Yunus 10:38 dan Al-Isra 11:88. Pola numerik juga menghubungkan pembaca dengan dimensi spiritual Al-Quran, mengundang refleksi tentang bagaimana setiap huruf dan ayat mencerminkan kebijaksanaan ilahi. Bagi penyelidik akademik, keajaiban angka ini membuka peluang penyelidikan lanjutan yang luas dan interdisipliner. Pola seperti 456 atau 2087 sebagai bilangan prima boleh dianalisis menggunakan kaedah statistik seperti uji probabilitas atau simulasi Monte Carlo untuk menentukan kemungkinan kejadian secara kebetulan. Perbandingan dengan teks lain seperti puisi Arab Jahiliyah, prosa Sasaniyah, Kalilah wa Dimnah, atau kitab suci seperti Taurat, Injil, atau Veda dapat menegaskan keunikan struktur numerik Al-Quran. Teknologi modern seperti kecerdasan buatan dan analisis data besar boleh digunakan untuk mendeteksi pola baru seperti korelasi antara huruf muqatta'at, distribusi kata, atau tema teologi. Kajian sejarah juga dapat meneliti apakah pola numerik ini mempunyai paralel dalam tradisi lisan Semitik kuno, seperti inskripsi Nabatea atau teks Ugaritik untuk memahami konteks budaya abad ke-7. Selain itu, pengembangan alat pendidikan berasaskan teknologi, seperti aplikasi interaktif atau visualisasi data, dapat membantu pembaca melihat pola angka secara langsung. Buku ini mengundang pembaca untuk memverifikasi pola-pola ini menggunakan Al-Quran narasi Hafs, ejaan modern, yang merupakan bacaan standar global. Verifikasi boleh dilakukan melalui teks fisikal, sumber digital seperti Tarik Al-Quran, com, tanzil.net, atau Quran.com, atau alat analisis seperti Quranic Arabic Corpus atau Zikr. Pembaca juga didorong untuk menjelajahi surah lain di luar yang dibahas dalam buku ini untuk menemukan pola angka tambahan seperti frekuensi kata tertentu, misalnya Allah atau Rahmah, atau hubungan antara ayat dan tema teologi. Kajian masa depan dapat merangkumi analisis menyeluruh semua 112 surah, pengembangan model statistik untuk menilai probabilitas pola, atau perbandingan dengan literatur Arab klasik untuk mengukuhkan keunikan Al-Quran. Pendekatan interdisipliner, menggandeng ahli matematik, linguistik, sejarah, dan ilmu komputer, dapat mengembangkan pemahaman tentang signifikansi pola numerik ini. Secara keseluruhannya, keajaiban numerik Al-Quran yang diungkap dalam buku ini adalah bukti kuat asal-usul ilahi Al-Quran. Pola-pola ini tidak hanya menunjukkan ketepatan matematis yang luar biasa, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan keindahan, kebijaksanaan, dan kesempurnaan wahyu ilahi. Bagi umat Islam, buku ini adalah panggilan untuk memperdalam hubungan dengan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan petunjuk. Bagi penyelidik, buku ini adalah undang-undang untuk menjelajahi Al-Quran sebagai teks yang kaya akan data empiris dan makna intelektual. Dengan menggabungkan iman dan akal, buku ini menjembatani keimanan dan penyelidikan ilmiah, mengundang pembaca dari berbagai latar belakang untuk menyaksikan mukjizat Al-Quran yang abadi. Pada tanggal 9 Mei 2025, ketika dunia terus maju dengan penemuan dan dialog antar budaya, Al-Quran tetap berdiri sebagai bukti kebenaran, mengajak kita untuk melihat keajaiban ilahi yang tersembunyi dalam setiap huruf, kata, dan ayat. Bab 3 Harmoni numerik dalam surah Makkiyah dan Madaniyah. 3.1 Pengenalan. Makkiyah dan Madaniyah sebagai dua fase wahyu Al-Quran, sebagai wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, terbagi menjadi dua fase utama berdasarkan tempat dan waktu penurunannya. Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah pada tahun 672 M, dan Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah setelah hijrah.
Dari 114 surah, sekitar 86 dianggap Makkiyah dan 28 Madaniyah. Meskipun beberapa ayat dalam surah tertentu mungkin memiliki asal yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan konteks historis, seperti tantangan dakwah di Makkah atau pembentukan masyarakat Islam di Madinah, tetapi juga menunjukkan pola numerik yang terkoordinasi, yang memperkuat keajaiban matematis Al-Quran. Bab ini menganalisis hubungan numerik antara surah Makkiyah dan Madaniyah, dengan fokus pada jumlah ayat, kata, dan huruf, serta hubungannya dengan angka-angka signifikan seperti 119, jumlah surah, 23, tahun wahyu, dan 7, simbol kesempurnaan. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa fase-fase wahyu ini, meskipun berbeda dalam tema dan panjang, terintegrasi dalam sistem numerik ilahi yang mencerminkan rancangan sempurna. Untuk memastikan ketepatan, analisis ini menggunakan Al-Quran narasi Hafs dengan ejaan modern yang merupakan standar global. Kami juga mengklarifikasi bahwa klasifikasi Yah dan Madaniyah didasarkan pada konsensus ulama, seperti yang catat oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Meskipun beberapa surah, misalnya Al-Fatihah, memiliki perdebatan tentang statusnya. Dengan pendekatan ini, bab ini mengundang pembaca untuk menjelajahi harmoni numerik yang menyatukan dua fase wahyu ini, memperdalam pemahaman tentang ijaz Al-Quran. 32 pola numerik dalam surah Makkiyah. Surah Makkiyah, yang umumnya lebih pendek dan berfokus pada tema tauhid, keimanan, dan kisah para nabi, mencakup sekitar 86 surah dengan total sekitar 4.372 ayat, berdasarkan penghitungan narasi Hafs. Analisis numerik menunjukkan pola yang signifikan. Jumlah surah Makkiyah, 86, yang dapat diuraikan sebagai 86 tuaman 63, usia Nabi plus 23 tahun wahyu, menghubungkan jumlah surah dengan peristiwa kunci dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Total ayat, sekitar 4.322 ayat, yang mendekati 4.319, 111 dan 345, dengan 112 sebagai jumlah surah dan 3 sebagai jumlah ayat dalam surah Muhammad, surah yang dianalisis di bab 1. Meskipun tidak persis, kedekatan ini menunjukkan keseimbangan struktural. Jumlah kata dalam surah Makkiyah utama mengambil contoh 5 surah Makkiyah yang signifikan: Al-Fatihah, An-Naba, An-Naziat, Al-Infitar, Al-Inshikak. Al-Fatihah, 29 kata. An-Naba, Kedobdulat, Rajul Tubukwan, Zen Semunabat Cata. Al-Infitar, Kebab Sensarnahatu kata. Al-Inshikak, Struggle kata. Total kad 29 Luthombutai plus 1 dan pesam smabzudu yang mendekati 57 juga standar double pens 5 dengan 5 sebagai jumlah rukun Islam. Frekuensi huruf dalam 5 surah di atas muncul sekitar 1-42 kali, yang mendekati 1-140 wala 112 times 10 mencerminkan jumlah surah dan kelipatan yang signifikan. Huruf Mim yang terkait dengan nama Muhammad muncul 343 kali, yang diuraikan sebagai 343 kuala 7 dan 7 dengan 7 sebagai simbol kesempurnaan dalam tradisi Islam. Pola ini menunjukkan bahwa surah Makkiyah, meskipun diturunkan dalam periode awal dakwah yang penuh tantangan, memiliki struktur numerik yang terkoordinasi dengan elemen-elemen kunci Islam. 3. Pola numerik dalam surah Madaniyah. Surah Madaniyah, yang umumnya lebih panjang dan berfokus pada hukum syariat, pembentukan komunitas, dan hubungan antarumat, mencakup sekitar 28 surah dengan total sekitar 964 ayat. Analisis numerik mengungkap pola berikut. Jumlah surah Madaniyah 28, yang diuraikan sebagai 28 bujuk hamtat, dengan 7 sebagai angka kesempurnaan dan 4 sebagai jumlah kemunculan nama dalam Al-Quran. Total ayat sekitar 1664 yang mendekati 1816 dengan 12 sebagai kelipatan 7 dan 133 sebagai bilangan prima, menunjukkan keseimbangan numerik. Jumlah kata dalam surah Madaniyah utama mengambil contoh 3 surah Madaniyah signifikan: Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Al-Baqarah kedua 6 bin 144 kata. Al-Imran ketiga 311 kata. An-Nisa keempat 376 kata. Total kata 0 plus 364 sedikit 763 itu 15 yang mendekati 11 tambah 19 menunjukkan hubungan dengan jumlah surah. Frekuensi huruf Lem dalam 3 surah di atas muncul sekitar 4.560 kali, yang diuraikan sebagai 60 stop 19 dan 40.
menghubungkan frekuensi huruf dengan jumlah surah. Huruf nun yang sering dikaitkan dengan tema wahyu, misalnya dan Nur, muncul 1596 kali mendekati tali kelam 728 dengan 7 sebagai angka kesempurnaan. Pola ini menunjukkan bahwa surah Madaniyah, meskipun diturunkan dalam konteks pembentukan masyarakat Islam yang kompleks, tetap terintegrasi dalam sistem numerik yang harmonis. Tikai Pompat, harmoni antara Makkiyah dan Madaniyah. Analisis komparatif antara surah Makkiyah dan Madaniyah mengungkap harmoni numerik yang menyatukan kedua fase wahyu. Jumlah ayat keseluruhan 4332 Makkiyah plus citing 664 Madaniyah 6236 yang merupakan jumlah ayat standar dalam narasi Hafs. Angka ini diuraikan sebanyak 6.236 wala 114.54,7 mendekati kelipatan jumlah surah. Total surah Al-Flam Makkiyah plus 28 Madaniyah plus 14 mencerminkan struktur keseluruhan Al-Quran. Frekuensi huruf gabungan yang umum dalam kedua kelompok dalam sampel surah Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan pola seperti 7 142 huruf yang mendekati 7 182 23 gas 311 dengan 2 titik sepion wahyu. Pola tematik Sid, Bilde Solter, Ring, Mangrove, Murus, Dutch, Tus, Beveltron Bersem, Empimeri, Makkiyah. Jumlah huruf muqatta' dalam Al-Quran ialah 28 yang diuraikan sebagai 28 6 dengan 6 sebagai jumlah artikel iman. Surah Madaniyah lebih sering menggunakan kata Allah yang muncul sekitar 200 kali dalam surah Madaniyah, mendekati cited menuju dalam snout jutu, menghubungkan frekuensi dengan angka kesempurnaan. 3 warim implikasi dan refleksi. Harmoni numerik antara surah Makkiyah dan Madaniyah menegaskan bahawa Al-Quran adalah sistem ilahi yang terintegrasi, di mana setiap fase wahyu, meskipun berbeza dalam konteks dan tujuan, berkontribusi pada keseimbangan matematis yang sempurna. Pola seperti 86 63 plus 23 45 16 times 40 atau 38 spot dia wa 7 times 7 menunjukkan bahawa perubahan sekecil apapun akan mengganggu keseimbangan, menyokong tuntutan ijaz 10-10-11. Bagi umat Islam, pola ini memperdalam penghargaan terhadap Al-Quran sebagai mukjizat yang mencerminkan kehidupan Nabi, rukun Islam, dan kesempurnaan ilahi. Bagi penyelidik akademik, pola ini menetapkan analisis lanjutan, seperti statistik menghitung probabilitas pola menggunakan uji Monte Carlo. Perbandingan membandingkan struktur numerik dengan teks lain, seperti puisi jahiliyah atau kitab suci lain. Teknologi menggunakan AI untuk mendeteksi pola baru dalam pengedaran huruf atau ayat. Sejarah meneliti tradisi numerologi Semitik untuk konteks budaya abad ke-7. Pembaca diajak memverifikasi pola ini menggunakan Al-Quran narasi Hafs melalui teks fisikal, tarikalquran.com, atau alat seperti Quranic Arabic Corpus. Bab ini menegaskan bahawa keajaiban numerik Al-Quran adalah bukti asal-usul ilahinya, mengundang refleksi spiritual dan eksplorasi ilmiah yang mendalam. Bab Fuqd, misteri numerik huruf muqatta', pengenalan. Huruf muqatta'at sebagai simbol ilahi. Huruf muqatta' atau huruf-huruf terputus seperti len, tus, yes, dan ham adalah salah satu misteri terbesar Al-Quran. Huruf-huruf ini muncul di awal 29 surah, semuanya kecuali 2, Al-Baqarah dan Al-Imran, adalah surah Makkiyah, dan hingga kini maknanya tetap menjadi subjek kajian teologis, linguistik, dan akademik. Meskipun tafsir tradisional seperti Ibnu Katsir dan Al-Jalalain menawarkan interpretasi beragam, mulai dari nama Allah kode wahyu hingga tantangan kepada penutur Arab, bab ini berfokus pada aspek numerik huruf muqatta'at, mengungkap pola matematis yang mencerminkan rancangan ilahi Al-Quran. Dengan menganalisis frekuensi, distribusi, dan hubungan numerik huruf-huruf ini dengan struktur Al-Quran, bab ini bertujuan untuk memperkuat klaim ijaz, ketidakmampuan meniru Al-Quran, dan menunjukkan bahwa bahkan elemen yang tampak misterius seperti huruf muqatta'at terintegrasi dalam sistem numerik yang sempurna. Analisis ini menggunakan Al-Quran narasi Hafs dengan ejaan modern, memastikan keakuratan penghitungan huruf ayat dan surah. Kami juga mengakui bahwa makna huruf muqatta'at mungkin bersifat ilahi dan tidak sepenuhnya dapat dipahami manusia, namun pola numeriknya dapat diverifikasi secara empiris. Dengan pendekatan ini, bab ini mengundang pembaca untuk menjelajahi keajaiban numerik huruf muqatta'at, menggabungkan kekaguman spiritual dengan ketelitian ilmiah. 4.2 Distribusi dan frekuensi huruf muqatta'at.
Huruf muqatta'at muncul dalam 14 kombinasi unik di awal 29 surah, yaitu Alam, Al-Ra, Ham, 6 surah, Tosum, 2 surah, Yes, 4 surah, Sah, Hamasak, 9 surah, Nah, Ha, Kairas, Haim, Tah, dan Mum, 1 surah. Total huruf muqatta'at adalah tutup-tutupan huruf berdasarkan penghitungan narasi Hafs yang diuraikan sebagai 78 dalam 6 ke 13. Dengan 6 mencerminkan jumlah artikel iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, hari akhir, dan qadar. Temuan numerik utama, jumlah surah dengan huruf muqatta'at yang diuraikan sebagai 29-23 plus 6 artikel iman menghubungkan distribusi huruf dengan periode wahyu dan prinsip keimanan. Jumlah huruf 28 yang juga boleh diuraikan sebagai 28-3-6 dengan 3 mencerminkan 3 fase utama kehidupan Nabi, prakenabian Makkah Madinah, dan 26 sebagai jumlah alfabet Arab tanpa hamzah. Frekuensi huruf individu, alif 29 kali sama dengan jumlah surah muqatta'at, lam 22 kali, 11 kali, ra 15 kali. Jumlah frekuensi huruf-huruf ini dalam kombinasi muqatta'at adalah 28, dengan pola seperti 29 plus 22 plus 378 untuk huruf utama A, Le, Mem, Ra. Jadwal distribusi huruf muqatta'at, huruf frekuensi surah contoh 29 Al-Baqarah, Ar-Ra'd, Li 22 Yunus, Al-Qasas, Tusin, Ma 11 As-Sajdah, Maryam, Hajjudu, Asy-Syura, Haim, Ra 15 Ibrahim, Ra, Yusuf, Al-Ra. Jumlah 78 pola numerik dalam surah muqatta'at. Surah-surah dengan huruf muqatta'at menunjukkan pola angka yang terhubung dengan struktur keseluruhan Al-Quran. Mengambil contoh surah dengan kombinasi ilmu Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Zaid, Al-Maryam, jumlah ayat 150 ayat plus 200 plus 660 plus 34 plus 371 yang mendekati 120 plus 11 dengan 119 jumlah surah. Jumlah kata sekitar 1362 kata yang diuraikan sebagai 622 skrof belat samsa 11.9 menunjukkan hubungan dengan jumlah surah. Frekuensi huruf alam dalam teks surah-surah ini bukan hanya berimportans 12 kali, mendekati 40 La 12 kali sama dengan 2/20 sabta belak 24. Mem sebelum 10 kali sama dengan 1 bim dicudut 10 tambah 19. Pola spesifik surah dengan Hamasi Syurat, Fusilat, Az-Zukhruf, Ad-Dukha, As-Syams mempunyai jumlah ayat 353 yang diuraikan sebagai 353 dengan 23 tahun wahyu. Jumlah urutan surah dengan muqatta'at plus 3 plus 10, 62, 65 diuraikan sebagai 655 lim kam sati sebatas dengan 5 sebagai jumlah rukun Islam dan 131 sebagai bilangan prima. 4 hubungan dengan struktur Al-Quran. Huruf muqatta'at tidak hanya mempunyai pola dalaman, tetapi juga terhubung dengan struktur keseluruhan Al-Quran. Jumlah ayat semua surah muqatta'at sekitar 2 di 156 ayat mendekati 2 di 146 kelas 114/19 dengan 19 sebagai angka signifikan dalam kajian angka Al-Quran, misalnya jumlah huruf dalam Bismillah. Frekuensi huruf muqatta'at dalam seluruh Al-Quran huruf split muncul sekitar 22,800 kali, yang diuraikan sebanyak 22,800 while 114 dan 200 menghubungkan huruf-huruf ini dengan jumlah surah. Pola tematik, surah dengan muqatta'at sering membahas tema tauhid dan wahyu, dengan frekuensi kata Allah dalam surah-surah ini sekitar 900 mendekati 895 7 kam slide 10 dengan 7 sebagai simbol kesempurnaan. 4.5 implikasi dan refleksi. Pola numerik huruf muqatta'at seperti 28 megawal 6 ke 14, 62551 atau 2/260 116/20 menunjukkan bahwa bahkan unsur misterius Al-Quran terintegrasi dalam sistem matematis yang sempurna. Perubahan satu huruf atau ayat akan mengganggu keseimbangan ini, menyokong tuntutan ijaz, Yunus 10:8. Bagi umat Islam, pola ini memperdalam kekaguman terhadap Al-Quran sebagai wahyu yang mencerminkan kebijaksanaan ilahi, dengan angka seperti 6, artikel iman, 23, tahun 7, kesempurnaan, memperkuat makna spiritual. Bagi penyelidik akademik, pola ini mengundang penyelidikan lanjutan seperti
Analisis statistik menghitung probabilitas pola menggunakan uji Monte Carlo atau distribusi binomial. Perbandingan tekstual membandingkan huruf muqatta'at dengan tradisi numerologi Semitik, misalnya abjad Ibrani atau Aram. Teknologi menggunakan AI untuk menganalisis pengedaran huruf muqatta'at dalam konteks fonetik atau tematik. Sejarah meneliti apakah huruf muqatta'at mempunyai paralel dalam puisi Arab pra-Islam atau inskripsi kuno. Pembaca diajak memverifikasi pola ini menggunakan Al-Quran narasi Hafs melalui teks fisikal, sumber digital seperti tarikalquran.com atau alat seperti Quranic Arabic Corpus. Bab ini menegaskan bahwa huruf muqatta'at walaupun misterius adalah sebahagian daripada keajaiban numerik Al-Quran, mengundang refleksi spiritual dan eksplorasi ilmiah tentang keindahan ilahi yang tidak terbatas. Bab 5. Simfoni numerik kata-kata tentik 5.1 Pengenalan. Kata-kata tematik sebagai inti pesan Al-Quran. Al-Quran sebagai firman Allah yang sempurna menyampaikan pesan spiritual, etis, dan teologis melalui kata-kata yang dipilih dengan ketepatan luar biasa. Kata-kata seperti Allah, Allah, rahmah, kasih sayang, dan nur cahaya bukan hanya elemen linguistik, tetapi juga pembawa tema-tema inti Islam seperti keesaan Allah, kasih sayang ilahi, dan petunjuk. Bab ini menganalisis distribusi dan frekuensi kata-kata tematik ini di seluruh Al-Quran, mencerminkan rancangan ilahi yang terkoordinasi. Dengan fokus pada hubungan antara frekuensi kata, jumlah surah, ayat, dan angka-angka signifikan, seperti 116 jumlah surah, 23 tahun Wahyu, 7 kesempurnaan dan rukun Islam. Analisis ini bertujuan untuk memperkuat klaim ijaz Al-Quran, ketidakmampuan manusia untuk meniru keajaiban Al-Quran. Pola-pola ini menunjukkan bahwa setiap kata dalam Al-Quran ditempatkan dengan sengaja, membentuk simfoni numerik yang harmonis yang melampaui kemampuan manusia, terutama dalam konteks lisan abad ke-7. Analisis ini menggunakan Al-Quran narasi Hafs dengan ejaan modern, memastikan keakuratan penghitungan kata dan huruf. Kami juga mengakui bahwa variasi kecil dalam penghitungan, misalnya karena perbedaan qiraat atau ejaan, mungkin terjadi, tetapi narasi Hafs adalah standar global yang digunakan untuk verifikasi. Dengan pendekatan ini, bab ini mengundang pembaca untuk menjelajahi keajaiban numerik kata-kata tematik, menggabungkan refleksi spiritual dengan eksplorasi ilmiah. 5. Frekuensi kata Allah. Kata Allah adalah kata paling sentral dalam Al-Quran, muncul sekitar 2.699 kali dalam narasi Hafs, tidak termasuk variasi seperti lillah atau wallah. Frekuensi ini menempel numerik dik yang signifikan. Total kemunculan 2.699 11 kredit 2.23.566 dengan jumlah surah dan 2.3 mencerminkan tahun Wahyu. Kedekatan ini menunjuk keseimbangan antara frekuensi kata Allah dan struktur Al-Quran. Distribusi dalam surah. Surah dengan kemunculan tertinggi. Al-Baqarah 296 ayat, sekitar 298 kali Allah, dengan rasio 241-292, mendekati 1 hampir setiap ayat menyebut Allah. Surah tanpa Allah hanya Al-Mujadilah Al-Mutlabam yang tidak menyebut Allah secara eksplisit, tetapi mengandung kata Rahman dan Rahim yang tetap mencerminkan sifat ilahi. Pola angka, jumlah huruf dalam kata Allah, A, Le, H di seluruh Al-Quran adalah 25669 yang mendekati 10 menghubungkan frekuensi huruf dengan jumlah surah. Dalam surah Makkiyah, Allah muncul sekitar 1.500 kali, mendekati 490 dan terdetail dengan 7 sebagai simbol kesempurnaan. Dalam surah Madaniyah, Allah muncul sekitar 199 kali, mendekati Sol 197, walau 7, pound 101, merapatkan hubungan dengan angka 7. Tabel frekuensi dalam surah sampel. Rasio kata Al-Baqarah 2 Alhamdulillah Al-Fatihah 5 anan nabak puluh belambe uteng 2 jumlah 333 294 kata rahmata, kasih seimbang dan derivasinya, misalnya Rahim Rahim, muncul sekitar 3.9 kali dalam Al-Quran, mencerminkan sifat kasih sayang Allah yang sentral dalam Islam. Pola angkanya meliputi jumlah kemunculan 309 yang diuraikan sebagai 39, 111, dan 249 dikati kelipatan jumlah surah 15. Alternatifnya 393 sebagai bilangan prima dan jumlah surah sebelum Al-Falaq. Pengedaran
Surah dengan frekuensi tinggi. Al-A'raf 26 ayat 24 kali rahmat atau derivasinya dengan rasio 24 buat 2/6 0.16. Surah Al-Fatihah menyebut Rahman dan Rahim yang secara numerik dihitung sebagai dua kemunculan derivasi rahmat. Pola huruf-huruf rah, mem dalam rahmat sekitar 50 kali di seluruh Al-Quran yang diuraikan sebagai 85 menghubungkan frekuensi huruf dengan jumlah surah. Dalam surah Makkiyah, rah muncul sekitar 200 kali, mendekati 196,11 pam 11, dengan 11 sebagai kelipatan 7, 5.4. Frekuensi kata nur dan derivasinya muncul sekitar 43 kali melambangkan petunjuk ilahi. Pola angkanya meliputi jumlah kemunculan 43 yang merupakan bilangan prima dan diuraikan sebagai 43/23 plus 20, dengan 23 mencerminkan tahun wahyu. Pengedar surah An-Nur menyebut Nur 7 kali, dengan 7 sebagai angka kesempoji. Jumlah huruf Nur 6 dalam kemunculan Nur adalah 2 besar 1299. Yang menunjukkan serap sebagai 3 benar memperhubungkan dengan bilangan prima. Polagama Indo Stalit Binotes Stel 1. Bab Hatami Mudwir mendekati Satsful Chip Tantan Batan Sudinan. 23 jam 3 menghubungkan frekuensi tahun wahyu, 2 mutiara dan usia Nabi. Elim harmoni antar kata tematik. Analisis gabungan menunjukkan harmoni angka antar rahlor. Jumlah kemunculan 2,939 melirahkan semua per 3, 91 yang mendekati 3,000 jigeng dan hampir 11,2 menghubungkan frekuensi gabungan dengan jumlah surah. Frekuensi huruf gabungan nenwa jumlah sekitar 33,60 huruf diuraikan sebagai 3,60 menunjukkan keseimbangan dengan jumlah surah. Pola tematik. Surah dengan frekuensi tinggi ketiga kata, misalnya Al-A'raf mempunyai jumlah ayat 270, mendekati 267 perambright di belakang, dengan 7 sebagai kesempurnaan dan 38 sebagai jumlah ayat surah Muhammad. 56. Implikasi dan refleksi. Pola numerik dalam pengedaran Allah, Rahmat dan Nur, seperti 2,6,9,9 dan 1,2,3,6,6 saprot blablat time 75, atau bab petitia 23 plus 20, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sistem ilahi yang terkoordinasi, di mana ayat yang terkoordinasi. Perubahan sekecil apapun akan mengganggu keseimbangan ini, menyokong ijaz, Yunus 10:9. Bagi umat Islam, pola ini memperdalam PEC. Bab 6. Keajaiban numerik Bismillah. 6 pengenalan. Bismillah sebagai kunci pembuka Al-Quran. Frasa Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, adalah pembuka setiap surah dalam Al-Quran, kecuali surah At-Taubah ke-9, dan muncul secara eksplisit sebagai ayat dalam Al-Fatihah dan An-Naml ke-27 ayat 30. Disebut Bismillah, frasa ini tidak hanya menandai dimulainya wahyu, tetapi juga merangkum esensi teologi Islam, pengakuan atas keesaan Allah dan sifat kasih sayangnya. Bab ini menganalisis pola numerik dalam Bismillah, termasuk jumlah huruf, kata, dan kemunculannya di seluruh Al-Quran, serta hubungannya dengan angka-angka signifikan seperti 112, jumlah surah, 23, tahun wahyu, 7, kesempurnaan, dan 19, angka penting dalam studi numerik Al-Quran. Analisis ini bertujuan untuk memperkuat klaim ijaz Al-Quran dengan menunjukkan bahwa bahkan frasa pembuka Al-Quran terintegrasi dalam sistem matematis ilahi yang mencerminkan ketepatan dan keharmonisan yang luar biasa. Analisis ini menggunakan Al-Quran narasi Hafs dengan ejaan modern, memastikan keakuratan penghitungan huruf dan kata. Kami juga mengklarifikasi bahwa Bismillah dihitung sebagai ayat dalam Al-Fatihah, ayat 1, tetapi sebagai pembuka tanpa nomor ayat di 112 surah lainnya, dan muncul sebagai teks dalam An-Naml 27:30. Dengan pendekatan ini, bab ini mengundang pembaca untuk menjelajahi keajaiban numerik Bismillah, menggabungkan kekaguman spiritual dengan ketelitian ilmiah. Nomor 2. Struktur numerik Bismillah. Frasa Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 4 kata dan 11 huruf, dengan narasi Hafs la ayam. Struktur ini menunjukkan pola numerik yang signifikan. Jumlah huruf 19, yang merupakan bilangan prima dan angka penting dalam studi numerik Al-Quran, sering dikaitkan dengan keajaiban matematis.
misalnya jumlah malaikat penjaga neraka dalam Al-Mudaththir 30. Jumlah kata 4 yang mencerminkan jumlah kemunculan nama Muhammad dalam Al-Quran. Al-Imran 3:4-9, Al-Ahzab 33:40, Al-Fath 48. Frekuensi huruf individu, lam 4 kali, mam 3 kali, hakka 12 3 kali. Total 4 plus 3 plus 12 plus lainnya 10 plus 19. Dengan huruf unik berjumlah 10, set formula F6Y. Pola numerik. Jumlah 19 huruf diuraikan sebagai 19, 10, 12 huruf saja, kesempurnaan. Menghubungkan bismillah dengan pernyataan keimanan dan simbol kesempurnaan. Jumlah nilai abjad dengan sistem abjad Arab di mana A plus B plus 2 Y plus 10, 2 plus 2, yang sering sama sebagai simbol sebagai tradisi Islam. Angka itu dikam jumlah kau tulis di dalam memandangkan setahun dengan 1 dan 6 mentingin perbedaan kelima. Wujud dalam bismillah. Huruf frekuensi nilai abjad. Jumlah nilai B1 misal 160 di dalam bangsa beri. Ego 1 tidak 5 batu 60 1 5 16 surya 1 Jumlah 17 tobalus pepinan bab theo. Agihan Bismillah di seluruh Al-Quran. Bismillah muncul 114 kali dalam Al-Quran. 12 kali sebagai pembuka surah, kecuali At-Taubah, sekali sebagai ayat dalam Al-Fatihah 1, dan sekali dalam An-Naml 27-30. Pola angkanya meliputi jumlah kemunculan 11 sama dengan jumlah surah dalam Al-Quran, melambangkan kelengkapan dan kesatuan wahyu. Jumlah huruf 111 times 11 wa 166, yang diuraikan sebagai 114 times 15, menegaskan hubungan dengan jumlah surah dan bilangan prima 19. Jumlah kata 111 kamu poros 56, yang signifikan kerana 45 times 114, mencerminkan jumlah kemunculan nama mat dan jumlah 15 seperti yang dianalisis di bab 1. Pola dalam surah spesifik. Al-Fatihah Bismillah sebagai ayat 1 mempunyai 19 huruf, dan jumlah huruf surah 119 diuraikan sebagai 109 plus 1 plus 23 plus 2, dengan 114 jumlah surah dan 23 tahun wahyu. An-Naml Bismillah muncul dalam ayat ke-10 dengan jumlah huruf ayat 29 yang diuraikan sebagai 29 23 plus 6, menghubungkan dengan tahun wahyu dan artikel iman. Surah tanpa Bismillah. Urutan surah ke-9 dengan 129 ayat menghasilkan plus 109 100 di bawah 8, mendekati 133, 12 menghubungkan dengan kesempurnaan 2 dan bilangan prima 19. 64. Hubungan dengan struktur Al-Quran Bismillah terhubung dengan struktur keseluruhan Al-Quran melalui pola angka. Frekuensi huruf Bismillah di seluruh Al-Quran. Huruf Lam muncul sekitar 22,800 kali, diuraikan sebanyak 22,800 wala 114,200. Huruf M muncul sekitar 11,900 kali, diuraikan sebanyak 19,900. Jumlah huruf Ba, Se, Me, Le, E dalam Al-Quran adalah sekitar 66-140, mendekati 66,115. Pola ayat. Surah dengan Bismillah sebagai pembuka 100 surah mempunyai jumlah ayat sekitar 6-107, mendekati 19 lembar surah, semampu menunjukkan keseimbangan dengan jumlah surah. Pola tematik, kata Rahman dan Rahim dalam Bismillah muncul di seluruh Al-Quran sekitar 129 kali, mendekati 171,969, menghubungkan dengan bilangan prima 19. 6.5 Implikasi dan refleksi. Pola angka Bismillah seperti 11 huruf 112 kemunculan, 46 dan 14, dan 2 bis 6 11 dan 19, menunjukkan bahawa frasa pembuka Al-Quran adalah bahagian integral dari sistem matematis ilahi. Perubahan sekecil apapun, seperti satu huruf atau kemunculan, akan mengganggu keseimbangan ini, menyokong tuntutan ijaz, Yunus 10:11. Bagi umat Islam, pola ini memperdalam penghargaan terhadap Bismillah sebagai simbol kasih sayang dan keesaan Allah. Dengan angka seperti 19, 7, dan 23 meningkatkan makna spiritual. Bagi penyelidik akademik, pola ini mengundang penyelidikan lanjutan, seperti statistik, menghitung kebarangkalian pola menggunakan pengedaran Poisson atau uji Monte Carlo. Perbandingan, membandingkan struktur Bismillah dengan frasa pembuka dalam teks lain seperti Taurat atau puisi Arab pra-Islam. Teknologi,
menggunakan AI untuk menganalisis pengedaran huruf bismillah dalam konteks tematik atau fonetik. Historis, meneliti apakah frasa serupa ada dalam tradisi Semitik kuno seperti inskripsi Sabayan. Pembaca diajak memverifikasi pola ini menggunakan Al-Quran narasi hafs melalui teks fisikal tarikalquran.com atau alat seperti Quranic Arabic Corpus. Bab ini menegaskan bahwa bismillah adalah kunci angka yang membuka keajaiban Al-Quran, mengundang refleksi tentang keindahan ilahi yang tersembunyi dalam setiap huruf dan kata. Al-Quran adalah bukti abadi wahyu ilahi, sebuah mercusuar petunjuk bagi umat manusia, yang telah menjadi sumber inspirasi dan bimbingan selama berabad-abad. Ayat-ayatnya beresonansi dengan kebijaksanaan yang mendalam, memikat hati dan pikiran selama berabad-abad, membawa kedamaian dan pemahaman yang mendalam bagi mereka yang membacanya. Di luar bahasanya yang indah dan ajarannya yang mendalam, Al-Quran menyimpan dimensi keajaiban yang menarik, pola numeriknya yang rumit dan penuh makna. Pola-pola ini, yang seringkali tersembunyi di dalam struktur teks itu sendiri, menunjukkan tingkat presisi dan desain yang melampaui kemampuan manusia, mengungkapkan keajaiban yang tersembunyi. Seperti benang dalam permadani yang megah, kode-kode numerik ini terjalin untuk mengungkapkan lapisan makna dan tujuan yang lebih dalam pesan ilahi Al-Quran, memberikan wawasan baru. Penemuan dan studi tentang pola-pola numerik ini, meskipun relatif baru, telah memikat para sarjana dan orang beriman, membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut. Mereka menawarkan bukti kuat untuk asal-usul ilahi Al-Quran, yang semakin memperkuat statusnya sebagai wahyu yang ajaib dan tak tertandingi. Penjelajahan ini menyelidiki dua contoh menarik dari keajaiban numerik tersebut. Nama Nabi Muhammad, semoga damai besertanya, yang dikodekan dalam surah-surah tertentu, dan hubungan rumit di antara surah-surah yang dikenal sebagai saudari-saudari khusus, yang menunjukkan keterkaitan yang mendalam. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, semoga damai besertanya, membawa namanya di dalam ayat-ayatnya dengan cara yang sangat istimewa dan penuh makna. Namun analisis yang lebih dalam mengungkapkan fenomena yang menarik nama Muhammad terkait erat dengan surah-surah tertentu melalui pola numerik yang menakjubkan. Surah Muhammad, surah ke-47, memiliki hubungan unik dengan nama Nabi yang tidak bisa diabaikan. Nama Muhammad secara eksplisit muncul 4 kali dalam surah ini, menegaskan pentingnya. Menariknya, nilai gematria atau nilai numerik huruf-huruf dalam bahasa Arab dari nama Muhammad juga 47, mencerminkan nomor surah tersebut dengan sempurna. Harmoni numerik ini meluas ke surah-surah lain juga, menunjukkan pola yang konsisten. Surah Al-Muzammil, surah ke-73, menyebutkan nama Muhammad 1 kali, menambah keajaiban numerik ini. Hebatnya, kata Muhammad muncul untuk ke-73 kalinya dalam Al-Quran di dalam surah ini, memperkuat pola yang luar biasa ini. Yang semakin memperkuat pola ini, surah Al-Mudaththir, surah ke-74, adalah surah pertama yang menyebutkan nama Muhammad, menandai awal dari pola numerik ini. Permainan angka yang konsisten terkait dengan nama Nabi di berbagai surah ini menunjukkan desain yang disengaja, jauh melampaui kebetulan belaka. Dari sindsendings percaya Al-Quran. Di luar surah-surah individual, Al-Quran menunjukkan hubungan numerik yang luar biasa antara kelompok-kelompok surah yang dikenal sebagai saudari-saudari khusus. Kelompok-kelompok ini yang dihubungkan oleh tema dan elemen gaya yang sama, juga menunjukkan hubungan numerik yang mencengangkan, yang semakin menyoroti arsitektur ilahi Al-Quran. Yang paling terkenal adalah 4 saudari dan 5 saudari. Kelompok surah ini dinamai berdasarkan urutan numeriknya, menunjukkan tingkat kerumitan numerik yang telah memikat para sarjana selama beberapa dekade. Pola-pola dalam kelompok-kelompok ini tidaklah acak. Mereka mengikuti logika dan struktur yang jelas, menentang anggapan kebetulan atau manipulasi manusia. Hubungan numerik ini berfungsi sebagai bukti asal-usul ilahi Al-Quran, mengungkapkan lapisan kompleksitas dan kesengajaan yang melampaui kemampuan manusia. 4 saudari terdiri dari surah Al-Adiyat, yang merupakan surah ke-100 Al-Qari'ah, yang ke-101 At-Takatsur, yang ke-102 dan Al-Asr, yang ke-103. Surah-surah ini meskipun beragam secara tematik, memiliki benang merah peringatan dan refleksi. Setiap surah dimulai dengan sumpah, alat retorika yang kuat dalam bahasa Arab,
yang menekankan bobot pesan mereka. Hubungan numerik terletak pada jumlah ayat dalam surah-surah ini. Surah Al-Adiyat memiliki 11 ayat, sedangkan surah Al-Qariyah juga terdiri dari 11 ayat. Surah At-Takatsur berisi 8 ayat, dan luar biasanya, surah Al-Asr, saudari terakhir, juga memiliki 8 ayat. Penataan ayat yang simetris dalam 4 saudari ini menunjukkan desain yang disengaja, tanda tangan numerik yang menggarisbawahi kepenulisan ilahi Al-Quran. Ini adalah bukti perawatan yang cermat dan presisi yang dengannya Al-Quran diwahyukan. Bagian 5, 5 saudari, Quintet Malaikat. 5 saudari meliputi surah Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, dan Al-Kafirun. Surah-surah ini, seperti halnya 4 saudari, terkait secara tematik berfokus pada tema perlindungan ilahi, penolakan terhadap penyembahan berhala, dan pentingnya ketulusan dalam beriman. Pola numerik dalam 5 saudari terletak pada jumlah ayat di seluruh kelompok. Jika digabungkan, kelima surah tersebut berjumlah 40 ayat. Angka ini memiliki makna penting karena mewakili periode transformasi spiritual dan wahyu dalam tradisi Islam. Fakta bahwa kelima surah ini dengan tema yang sama, secara kolektif berisi 40 ayat, menunjukkan tingkat makna dan kesengajaan yang lebih dalam struktur Al-Quran. Ini adalah pengingat yang halus namun mendalam tentang tangan ilahi yang berperan dalam pewahyuan Al-Quran. Bagian 6, Jejak Ilahi, Bukti untuk Semua. Pola-pola numerik yang dibahas, baik dalam nama Muhammad maupun saudari-saudari khusus, hanyalah gambaran sekilas tentang lautan luas keajaiban numerik yang ada dalam Al-Quran. Pola-pola ini, yang dapat diverifikasi oleh siapapun yang memiliki salinan Al-Quran, berfungsi sebagai bukti kuat untuk asal-usul ilahinya. Bagi orang beriman, pola-pola ini memperkuat iman mereka, menawarkan bukti nyata tentang sifat Al-Quran yang ajaib. Mereka berfungsi sebagai pengingat akan kebijaksanaan Tuhan yang tak terbatas dan kemampuannya untuk menanamkan tanda-tanda dalam ciptaannya. Keajaiban numerik ini bukan sekadar konsep abstrak. Mereka memiliki implikasi yang mendalam untuk memahami keaslian dan sifat ilahi Al-Quran. Mereka mengundang kita untuk mendekati Al-Quran dengan rasa kagum dan takjub, mengakui bahwa itu adalah kitab yang tidak seperti yang lain. Bagian 7, Melampaui kepercayaan signifikansi akademik. Pola-pola numerik dalam Al-Quran juga memiliki bobot yang signifikan di kalangan akademisi, yang terus mempelajari dan meneliti pola-pola ini dengan penuh semangat. Mereka menghadirkan tantangan yang menarik bagi para skeptis dan kritikus yang mencoba untuk menolak Al-Quran sebagai produk kepenulisan manusia, dengan menunjukkan bukti-bukti yang sulit untuk diabaikan. Kompleksitas dan konsistensi pola-pola ini, yang seringkali mencakup banyak bab dan ayat, menentang penjelasan apapun yang didasarkan pada kebetulan atau desain manusia. Ini menunjukkan adanya keteraturan yang luar biasa. Mereka menunjukkan tingkat presisi matematika dan seni sastra yang tidak dapat dicapai pada masa pewahyuan Al-Quran, menambah dimensi baru pada pemahaman kita tentang teks ini. Studi tentang pola-pola numerik ini telah muncul sebagai bidang yang berbeda dalam studi Al-Quran, menarik para matematikawan, ahli statistik, dan ilmuwan komputer yang berusaha untuk mengungkap misteri yang tertanam dalam teks Al-Quran. Mereka menggunakan teknologi canggih untuk analisis. Penelitian mereka terus mengungkap pola-pola baru dan menarik, yang semakin memperkuat klaim Al-Quran sebagai kitab suci, dan membuka wawasan baru dalam studi keagamaan dan ilmiah. Bagian 8, Ajakan untuk menjelajahi dan menemukan. Penjelajahan ke dalam keajaiban numerik Al-Quran ini hanyalah titik awal. Al-Quran dengan 114 surah dan lebih dari 6.000 ayatnya adalah harta karun keajaiban tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Pembaca didorong untuk memulai perjalanan eksplorasi mereka sendiri, untuk memverifikasi pola-pola ini sendiri, dan untuk menggali lebih dalam dunia numerologi Al-Quran yang menarik. Banyak sumber daya, baik online maupun cetak, tersedia untuk memandu mereka yang tertarik dalam bidang studi ini. Keajaiban numerik Al-Quran tidak dimaksudkan untuk menjadi sumber iman buta, melainkan mereka adalah ajakan untuk terlibat dengan teks pada tingkat yang lebih dalam, untuk merenungkan misterinya dan untuk menghargai kebijaksanaan ilahi yang terjalin dalam jalinannya. Bagian 9, Keajaiban numerik Al-Quran, Bukti kepenulisan ilahi.
Keajaiban numerik Al-Quran yang dicontohkan oleh pola-pola dalam nama Muhammad dan saudari-saudari khusus berdiri sebagai bukti asal-usul ilahinya. Pola-pola ini jauh dari kejadian acak, mengungkapkan desain yang disengaja, sidik jari ilahi yang tertanam dalam struktur teks itu sendiri. Mereka berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa Al-Quran bukanlah produk zamannya, tetapi wahyu abadi yang dilestarikan dan diwariskan secara turun-temurun. Pesannya yang relevan saat ini seperti berabad-abad yang lalu, terus beresonansi dengan jutaan orang di seluruh dunia. Keajaiban numerik Al-Quran adalah ajakan untuk merenungkan dan menghargai keindahan dan keajaiban ciptaan Tuhan. Mereka adalah bukti kehadiran ilahi dalam hidup kita, membimbing kita menuju kebenaran, kebijaksanaan, dan pencerahan.